jadi Yahudi kalau ingin tahu Torah, tidak harus jadi Kristen kalau ingin tahu Injil. Kitab sendiri aja banyak yang kita nggak tahu apa-apa. Alangkah bijaknya, itulah saran saya. Bukan saya menyamar, saya pun KTP saya masih Islam. Tapi memang saya juga begitu pinter tentang Quran pun tidak terlalu. Tapi saya ingin tahu banyak, makanya saya belajar melalui internet. Ya, Bang Juma mau begini bicara saya Bang. Selamat pagi, mau bertanya begini loh ya. Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dikit aja sebelum saya turun. Itu dalam kisah penciptaan itu berbeda antara Torah dengan Quran ya. Kalau di kitab Torah itu disebutkan ada yang namanya penebusan dosa. Jadi matinya Adam dan Hawa itu sebagai akibat makan buah kuldi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga mendapat hukuman, sehingga mereka dan keturunannya mengalami kesusahan, kesakitan sampai di hingga mereka dan keturunannya mengalami kesusahan, kesakitan sampai di bumi, kan begitu. Kemudian di kitab yang terakhir disebutkan tidak ada dampak dari makan buah itu, sehingga kita tidak mengenal yang namanya dosa waris. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kita Kristiani tidak mengenal yang namanya malaikat pencabut nyawa, siksa kubur, dan seterusnya. Sementara di kitab terakhir itu dikenal apa yang dinamakan siksa kubur, kemudian api pencucian, dan seterusnya. Sehingga ini saya bertanya, apakah manusia nanti prosedur masuk surga seperti yang pertama atau yang kedua itu yang jadi masalah? Kan akhirnya kan seolah-olah berbeda. Betul ya ini, soalnya banyak, intinya kan banyak sekali saudara kami yang percaya manusia mati itu karena dicabut nyawanya oleh malaikat. Kalau saudara Kristiani kan enggak. Karena percaya matinya itu pulang ke rumah Bapa. Sehingga ada dua determinisme, yang satu dicabut oleh malaikat, yang satu karena percaya. Terima kasih, itu saja. Menambah wawasan saja, tidak perlu ngotot-ngotot diskusi. Bagus-bagus. Iya Pak. Karena begini loh, kita orang beragama itu yang menjadi pertanyaan setelah kita hidup ini loh, nanti mau kemana, kan gitu ta? Nggih. Oke. Silahkan. Iya. Boleh saya, Bang? Silahkan. Iya, silakan Bang Suma. Oke, salam kenal Pak Rahmat. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwasanya teman-teman Kristen itu langsung ke surga, ada alam barzah, itu juga keliru. Karena di kitab mereka juga ada alam barzah. Hanya mereka, teman-teman Kristen itu ya tidak mau disusahkan dengan pendalaman seperti itu. Amos 9 nomor 2, sekalipun mereka menembus sampai dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Jadi alam barzah itu ada, Seol itu ada, Bang, di dalam pengajaran orang-orang Kristen. Lalu kemudian terkait dengan mereka langsung ke surga, itu tidak ada itu. Manusia diupah berdasarkan atas perbuatannya sendiri. Jadi ada kemudian masa di mana manusia itu akan mengalami penantian, lalu kemudian dihakimi. Pembuktiannya itu sangat jelas. Banyak data di dalam Bible dan juga di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa manusia itu akan diupah dengan perbuatan. Sehingga untuk mengetahui hal upah dan hasil daripada upahan perbuatan itu ya harus ada hisab. Makanya
Yesus menerangkan di dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi yang menjadi hakim nanti di akhir zaman kepada Bani Israel itu adalah perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus datang kepada Bani Israel. Kurang lebih 3 tahun Yesus itu mengajarkan. Nah, tadi di awal saya mendengarkan dasar pijakan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menerangkan di dalam surah Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, qul, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi ada perintah kemudian. Dan siapa yang dimaksud rahmat di sini? Yang kemudian dengannya umat Islam itu bergembira. Al-Quran menerangkan lebih jauh, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW umatnya memperingati Maulid, itu dasar pijakannya ada. Hendaklah mereka bergembira dengan adanya rahmat yang Allah utus ke atas muka bumi ini. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Itu rahmat bagi alam semesta. Maka kami bersyukur atas rahmat itu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara Natal, itu pijakannya nggak ada. Pijakan Natal itu apa? Nggak ada. Dasarnya dalam Bible itu sendiri nggak ada. Tapi kalau yang dikatakan Maulid, dasar Al-Qur'annya jelas. Saya sudah sampaikan di awal tadi. Nah, oleh karena itulah kemudian betul apa yang dikatakan untuk menjabarkan aspek daripada keyakinan. Nah, termasuk Pak Rahmat, tolong jangan kemudian Anda mengatakan bahwa Taurat, Injil, ya, itu masih seperti yang diharapkan oleh Al-Quran. Memang Al-Quran mengatakan. Bang Suma, udah kelamaan Bang Suma. Oke, silakan. Saya potong dulu, udah kelamaan, saya jawab dulu. Memang dunia orang mati itu betul ada, ya. Tetapi di dalam kitab Yohanes bahwa Yesus pada waktu 3 hari roh dia ke dunia orang mati, dia mengabarkan Injil. Itu ada di 1 Petrus, kalau nggak salah. 1 Petrus atau berapa Petrus? Bahwa dia menginjili. Karena itulah banyak orang Katolik bilang wangi boleh. Padahal Yesus mengabarkan Injil di dunia orang-orang mati. Maksudnya begini, inilah aku Mesias, inilah aku Tuhan, inilah aku juru selamat yang dinubuatkan para nabi di hukum Taurat, di kitab-kitab Tanakh, Midras, ya, bahkan di kitab-kitab yang lain. Dan setelah itu Yesus mengangkat semua para malaikat-malaikat yang nabi-nabinya, bahkan Nabi Musa pun diangkat dibawa ke surga. Ya. Jadi sebelum itu semua nabi itu ada di dunia roh orang mati. Dari Nabi Yunus, dari Paulus, dari Musa, dari Ibrahim. Nah, itu semua itu di dunia roh, yang boleh disebut Hades gitu. Ya, dunia orang mati. Ya, jadi Yesus mengambil mereka, ya. Jadi tidak ada penghakiman lagi untuk bagi orang yang percaya kepada Dia, yang menantikan itu Mesias itu. Dan soal Natal itu cuma budaya saja, gitu loh. Budaya seperti Maulid Nabi juga itu tradisi, gitu loh. Bahkan Maulid Nabi pun dikatakan bidah di Salafi Wahabi, dan mereka bertentangan itu soal itu. Bahkan hari raya Idul Fitri pun juga, gue juga bingung, tanggalnya juga beda-beda juga kan. Ya itu menurut saya ya. Bapak Enggi? Ya. Bapak Enggi? Ya. Ya, baik Bapak sekali. Enggi. Maksud saya diskusi itu punya dasar gitu ya.
Artinya kita berbicara pelan-pelan satu-satu, bukan tumpuk-tumpuk saling mengejek. Bapak Karena Hengki kita ini sebetulnya nggak tahu semua kitab ini. Ya, saya udah dengar gimana. Kita saling bertukar pikiran. Pengen tahu Pemahaman masing-masing kan berbeda-beda. seperti apa. Baru nanti setelah itu saya mau bertanya kalau saya sudah memahami tentang alurnya. Seperti yang Pak Rahmat tadi katakan, lebih baik itu kita mendengar, melihat dulu sebelum kita itu bertanya sesuatu yang Ya, selamat pagi. Boleh saya berpendapat? Ya. Ya. Kalau menanggapi Pak Rahmat tadi, sebenarnya kan di dalam Islam Anda percaya bahwa semuanya kan sudah ditakdirkan oleh Allah kan? Bahwa orang itu sejak dari kandungan, bahkan sebelum dari kandungan sudah ditentukan dia itu akan kemana. Jadi di dalam Muslim setahu saya itu bahkan dia akan masuk surga atau neraka pun sudah ditetapkan oleh Allah gitu, bahkan sebelum dia dikandung oleh ibunya. Campurannya dia tipu. Oh iya nih. Toko bangunan di sini. Ini tolong yang satu di mute dulu Kak, yang apa nih F ini mengganggu sekali. Saya mau tanya sama Zuma, Bang Zuma ini Muslim kesayangan saya ini. Saya suka sama dia. Jadi Bang Zuma, tolong dijawab soal itu. Bukankah semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Hidup, mati, rezeki, jodoh dan lain sebagainya sudah ditakdirkan. Sehingga Muslim atau umat Islam percaya bahwa Anda hanya menjalani takdir Allah. Gitu. Masuknya Anda ke neraka atau ke surga itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Bahkan ada hadis yang berkata bahwa ada seorang yang ahli surga telah melakukan perbuatan baik selama hidupnya. Ya, tinggal sejengkal lagi dia sampai di surga, tetapi karena ketetapan atau takdir Allah itu berkata bahwa dia masuk neraka, dia kemudian akan melakukan tindakan yang salah dan kemudian dilemparkan ke neraka. Pada hadisnya, saya yakin Anda semua tahu itu hadisnya. Nah, bagaimana Anda bisa berkata bahwa di dalam Islam itu ada kepastian tentang kehidupan Anda setelah kematian nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Mungkin saja Bang Zuma ini atau Rahmat dan teman-teman Muslim ini sudah capek-capek, sudah sibuk di TikTok, wah kesana kemari berkoar-koar untuk memberitakan tausiah dan lain sebagainya. Ternyata Anda ditetapkan untuk masuk neraka. Jadi Anda bahkan sudah ditakdirkan untuk itu. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Dalam pandangan saya tidak ada kepastian di dalam Islam. Silakan, Zuma. Baik, karena saya yang ditanya, ya permisi teman-teman yang lain. Al-Quran memang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa kana amrullahi qadara maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Itu. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan inna rabbaka huwa halakul alim. Sesungguhnya Tuhanmu dialah Allah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Wa huwa fattahul alim. Ya, dialah Allah, kemudian maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui. Kalau kemudian Anda mengatakan ngapain Anda beribadah, atau sudah ditentukan oleh Allah. Justru karena beribadahnya umat Islam itu mengarahkan kepada takdir yang sudah ditorehkan oleh Allah. Apa itu? Bahwa janji Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada keberuntungan bagi orang-orang yang sudah ditentukan. Jadi kalau hari ini Anda mati dalam kekufuran, itu berarti Anda sudah ditakdirkan dalam hal yang seperti itu. Sehingga ketika Anda ditanya, kenapa saya harus masuk ke neraka? Apa kata Allah? Loh, bukannya ketika kamu hidup di dunia,
Bang Suma sudah menyampaikan menyembah manusia itu adalah kekufuran. Dan kekufuran itu kelak akan dibalas ke neraka. Salah tidak ketika saya mentakdirkan Anda ke neraka? Sedangkan selama Anda hidup, ketika diperintahkan menyembah aku, justru Anda menyembah kepada utusanku. Salah nggak takdir itu? Jadi Anda tidak bisa Saya mau bicara. tanya sama Bang Zuma. gini. Bang Zuma, Bang Zuma kalau misalnya hari ini mati, mati, Ya. yang Bang memerintahkan Saya jawab dulu sebentar ya sama Bang Suma. Gini Bang Suma, Iya, silakan. Saya mau tanya. Suma ini Iya. muslim kesayangan saya nih. Bang Suma ini sering sekali membuat blunder ya dari pernyataan yang dia sampaikan. Pertama begini Bang Suma, Zuma, saya panggil Iya, Zuma, kamu silakan. lebih muda lah dari saya. Gini Nggak Zuma, apa-apa. berarti Anda berkata bahwa saya ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah yang membuat saya menjadi kafir ya. Bahkan sebelum saya dikandung oleh ibu saya. Betul begitu? Oh, bukan begitu. Anda Lalu keliru di sana. Lalu bagaimana dengan takdir Allah? Di mana Takdir letak Allah. takdirnya? Anda tahu definisi takdir? Iya, Takdir itu saya apa, ngerti, saya paham. Makanya Ya. tadi saya katakan, Inna rabbaka huwa khallaqul alim. Dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Baik. Iya kan? Iya. Kan sudah jelas tuh. Takdir Nah, itu apa, Pak? Takdir itu begini, apa? begini. Sabar. Kira-kira apa Anda paham tentang ayat ini? Inna rabbaka huwa khallaqul alim. Sesungguhnya saya Tuhanmu. paham. Sabar Saya dulu, Saya sabar paham dulu. Itu adalah pengetahuan Allah. Ini bukan soal pengetahuan Allah. Nah, Kita kira-kira tidak pernah tahu akhir bagaimana pengetahuannya. Oke. Kira-kira akhir daripada kehidupan Anda itu sudah diketahui oleh Tuhan atau belum? Menurut Islam sudah. Nah, terus apa yang jadi masalah? Masalahnya saya Ayo. dilahirkan menurut Allah adalah kafir. Dan saya dihukum karena saya kan Anda kafir sejak sebelum saya dilahirkan. Kan Ngerti nggak? Anda sudah menjawab tuh bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui akhir daripada kehidupan Anda sebelum Anda sekalipun belum diciptakan. Betul nggak? Yang menulis takdir ini siapa? Tunggu dulu. Yang menentukan Jawab sebuah saja. ya. Yang Ya, menulis jelas takdir Allah. ini siapa? Yes, betul. Dia yang mengetahui. Dia mengetahui. Sabar dulu. Sekarang begini. Apakah kebenaran itu tidak pernah datang kepada saudara? Itu dulu. Masalahnya yang mentakdirkan dan menulis takdir saya untuk menjadi kafir itu adalah Allah. Bahkan sebelum saya lahir. Anda keliru. Sekarang saya tanya. Apakah Ini tidak debat pernah kusir, datang ini pengajaran debat Islam kusir, kepada debat Anda? kusir. Itu dulu. Allah berkata Bang Suma. begini. Bang Suma, Allah berkata iya. begini, Debat kusir siapa yang ini. aku sesatkan, Debat tidak ada kusir. seorang pun yang dapat menolongnya. Jadi Nah, yang menyesatkan saya atau menakdirkan saya tersesat itu siapa, Suma? Sekarang saya tanya kepada Anda, jangan Anda menuduh dulu. Kenapa Anda tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW? Itu dulu. Apa jawaban Anda? Karena memang menurut saya dia salah gitu loh. Bagaimana seorang berarti rasul, menurut Anda, bagaimana berarti dia? yang Oke, sesat tidak apa-apa. Anda, bukan Allah. Bukan Allah yang menyesatkan Anda. Iya, Anda bukan. sendiri yang mengakui Oh, barusan. ada. Anda sendiri Jadi yang ayat Al-Quran mengakui yang barusan. berkata bahwa- Menurut saya, Ya, kata Anda, jadi ayat menurut Al-Quran, saya. loh, saya dalam orang Kristen itu punya pilihan bebas dong. Saya bisa memilih. Nah, berarti bukan Allah yang menentukan antar surga nerakanya Anda, Gantian, tapi Anda gantian. sendiri. Kalau begitu bukan Allah yang menulis takdir. Jadi Anda salah. Bukan, Anda keliru. Jadi, Saya kan kamu baru saja- mengatakan. kamu baru saja menampar mulutmu sendiri, Zuma. Kau berkata bahwa bukan Justru Allah Anda yang menulis. menampar mulut Anda sendiri. Sekarang Anda mengatakan Anda punya hak bebas kan? Anda mengakui Anda punya hak bebas. Oke? Tidak. Anda tidak. mau jadi Islam bisa. Tidak. Anda Tidak. mau jadi Islam bisa.
akan mendapatkan Astagfirullahaladzim. petunjuk. Tetapi barang siapa yang Astagfirullah. disesatkan Mbak oleh Uti nggak Allah sekolah ya, Mbak akan Uti nggak ke sekolah jalan ya. kembali. Jadi siapa yang Bang bisa Suma kan menolak udah banyak takdir bicara. Allah? Sekarang gantian Bu Uti yang bicara dulu. Bang Ya, Suma kan dari tadi kalau kan ada udah orang banyak yang bicara. bisa Sekarang ya. Bang saya mau Ya, ya, nanya sudah, dong ya, Bang. silakan. Bisa mendobrak Bang, saya mau takdir nanya. Silakan, Allah, Bu itu Uti. artinya dia lebih kuat daripada Allah, karena Allah sendiri mengatakan ya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah mereka mendapat petunjuk, tetapi barang siapa yang disesatkan Bang oleh Kendi Allah sudah nggak baik mereka komalnya, tidak ada Bang. jalan kembali. Nggak seperti Kalau awal-awal kemarin. ya Alkitab Enggak. Al-Quran mengatakan Bang bahwa Juma Allah kan tidak pernah gantian merubah dong, nasib Bu satu Uti yang kaum. ngomong dulu. Nanti gantian Bang Juma yang ngomong. Ya Allah Saya tidak mau pernah nanya, merubah Bang. nasib satu kaum Bang, saya mau kecuali nanya. kaum itu merubahnya sendiri. Ya jadi artinya ya bukannya saya ini ya. Jadi artinya bagaimana mungkin Anda mengatakan ada manusia yang bisa merubah takdir Allah yang sudah ditentukan 50 tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin Anda bisa mendobrak Manusia takdir terjemahan Allah? mana Ketika tahu dikatakan tentang Al-Quran. Bentar, Oke, bentar, giliran Bu. saya. Biarin Bu Uti Bentar, bicara belum. dulu. Masuk Ketika sabar. dikatakan, Setelah mau nanti baru Bang Juma. kalian harus Bebas tunduk ngomong, Bang kepada Juma. takdir Allah. Ketika dikatakan walaupun sehasta saja kalian sudah akan mendatangi surga, tetapi ketika takdir telah menentukan bahwa Anda harus masuk neraka, Anda pergi ke neraka. Bahkan takdir mengatakan Maryam 71 ya kan, bahwa tidak seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka. Apa yang telah menjadi ketentuan Allah tidak satu pun orang bisa merubahnya. Pertanyaan saya kepada Pak Juma, apa yang Anda lakukan ketika Allah telah mentakdirkan Anda untuk masuk neraka? Bisakah Anda menolaknya atau mendobrak takdir dari Allah? Karena tidak ada satupun yang bisa merubah takdir Allah. Nah, gitu kan? Silakan jawab saya. Oke, tolong jangan dipotong ya Ya, teman-teman. silakan. Anda salah memahami Ya. takdir itu. Anda keliru. Ya, Al-Quran menerangkan 5 seperti menit. ini. Wah, kok jadi dibatasi giliran 3 saya, menit. Bang. Ya, 3 Wa menit, qulil 3 menit haqqu jadi min baik. rabbikum. Terserah, Den. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhan. Yesus itu utusan. Itu kebenarannya. Yesus itu utusan Tuhan. Pertolongan Pak Juma Bentar, tidak bentar, berasal Bu dari Uti. Alkitab. Bentar, Pertolonganmu Bu Uti. tidak Takdir berasal aja dari Alkitab. takdir. Jangan lari-lari Bu Uti, ya. Bicara biarin tentang dulu. Ya, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ya, Dengarkan kita dengerin Bang Suma dulu. dulu. Dengarkan 5 dulu menit. saya, Oke, oke. Bang. Ya. Sabar, jangan Ya, kepanasan, ya. Sama ketika Anda Enggak suruh saya diam, santai. saya diam, gitu ya. Betul. Ini berbicara Ya, mengenai ya. keselamatan, Silakan, Bang Suma. Bung. Ketika Yesus mengaku utusan dia, Nah, lalu jangan kemudian mau dituhankan di jangan mau dilarikan ke Yesus yang teman-teman. Ya, tolong jawab saja. Pak tadi Juma. Anda bahas Al-Quran boleh, Ibu Ti? Ini kan kita lagi topik Anda. Biasanya kan ada topik kita nggak pernah lari-lari. Topik Sekarang Anda kita- gimana? Kenapa Ya, takut aku sekali bilang saya bahas emangnya kitab kami karangan Anda? itu Kenapa? komunikasi. Tapi Kenapa takut sekali kitab karangannya saya buka? Kenapa? Nggak ada, sudah. nggak ada Jadi- jawaban. Hah? Jadi Suma. Saya kan akan mengkonver ke Islam, ke Al-Quran. Ini kan berbicara mengenai Islam. Kok ketakutan? Kenapa sih ketakutan? Zuma yang Hei. takut. Kenapa harus Loh, lari-lari kok ke takut? kemari? Ini untuk menyadarkan Anda tentang takdir. Loh, gimana sih? Kita bahas takdir dulu. Nah, Cuka diam, si Candy diam. Inilah ajaran kasih. Giliran umat Islam yang menjelaskan diganggu. Kalau Anda berbicara mengenai terjemahan Al-Quran bebas. Giliran saya bahas Cuma- tentang Bible sedikit aja kalian panik. Kalau Kenapa kalau sih? kamu tidak bisa menjawab soal ini dan berkata Loh, walau siapa alam, bilang ya saya nggak bisa sudah. menjawab, Bung? Siapa Kalau bilang begitu- kalian kalau tidak begitu bisa jelaskan memberikan soal- kesempatan kepada saya? Oke? Silakan. Habis itu saya Silakan, dikit di jelaskan sini, tentang takdir lalu itu. diproklamirkan, oh cari koin. Kan begitu kebiasaan kalian. Itu aku Bang Juma. Oh ya, saya jangan dikasih Bang koin Juma saya. suka Kasih hoax saja. Saya juga nggak pernah minta koin. Berapa sih koin yang kalian kasih kepada saya? 10.000 juga nilainya, paling 300.000-nya. Mr. Juma, Oke. emang Iya, tidak betul, jawab. Nggak perlu koin itu. Saya nggak pernah minta juga kepada teman-teman untuk kasih saya koin. Cuma Sejak jawab. kapan saya minta koin? betul. Tapi Saya kalau setuju, orang kasih saya masa setuju. mau dibuang? Tuh. Mana sih abang-abang ini? Betul. Itu kan namanya Tolong kasih izin rezeki saya Bang Juma, kan? menjelaskan, teman-teman. Ya, silakan, Jangan silakan. panik. Ya, silakan. Oke, santai, Nggak panik relax. kok.
Kita nggak panik, iya. Silakan jawab. Nah, Silakan dijawab. oke. yang buat di- Al-Quran menerangkan wakulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman sya'a falyu'min. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa mau kafir silakan kafir. Kan itu ada perintahnya, jelas. Jadi kalau Anda besok hari masuk ke neraka, itu karena Tuhan sudah memberikan pilihan. Anda mau kafir, silakan. Anda mau beriman, silakan. Tapi ingat ketentuanku. Yang beriman jannah, yang kafir neraka. Kan sudah ada kayak begitu. Nah, terkait dengan Anda mengatakan, lah saya kan sudah ditakdirkan menjadi Kristen. Tapi kan kebenaran itu datang. Kebenaran itu sampai kepada Anda. Tapi Anda kemudian tidak mau menerima kebenaran itu. Maka ketika Anda ditakdirkan masuk ke neraka, Allah mengatakan yang memerintahkan kau menyembah kepada manusia siapa? Enggak ada. Anda lakukan? Ya. Salah enggak kalau Anda masuk neraka? Tidak. Nah sekarang Bang Suma ditanya oleh Allah. Bahaya kamu. Perkataanmu Sabar bahaya sekali, Suma. dulu. Sabar dulu. Jangan Kamu sadar nggak apa yang panik. kamu bicarakan ini, Suma? Sadar nggak? Sadar saya, sadar. Siapa yang bisa memberikan hidayah atau yang membuat seseorang itu masuk Islam? Ya Anda yang harus mendapatkan Tidak, hidayah salah. itu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu tadi Loh, ayat kan- yang dibacakan Bu Uti. Justru saya yang membacakan ayat barusan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Udah saya kasih dalil. Yang mau beriman, kata Allah, hendaklah mereka beriman. Barang siapa yang menghendaki kafir, hendaklah mereka kafir. Itu sudah Jadi- dikasih oleh Allah. Di dalam Islam ada Nah, Gimana? 3 menit. Gimana? Sebentar, teman-teman. Ini ada ayat nih, Ini tak ada. bagikan ya. Ya, baginya. Ini ayat yang Dalam ini Islam ayat tidak yang ada. saya bacakan Anda tidak anggap gitu. Moderatornya apa hostnya 3 menit dong. Ya nih ya Pak Juma nih. Ya, 3 menit, ya. Ya, Bang Ho, 3 saya menit, mau nanya, ya. Bang Ho. Saya selesai Bang Ho, jam saya 9, mau ya. nanya dong. Tuh ada teman kita tuh yang mau bertanya tuh, silakan. Ya, sebentar ya. Nih. Nanti Baginya, kalau Bu Uti Anda ya, bilang 3 menit pasti 5 menit tuh minimal dia. Ya, sebentar. Kalau Anda Ini enggak 3 perhatikan menit. jam. Itu saya sudah Baginya sering ditipu manusia, di komalnya dia. malaikat-malaikat Kalau dia yang bilang selalu 3 menit, menjaganya jangan bergiliran. mimpi dikasih 3 menit. Ya, ini ayatnya nih ya. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Ayat Mereka apa itu, Bu Uti? menjaganya Surah atas apa? Ayat berapa? Arab Bentar, Ayat Bang berapa? Juma, jangan dipotong dong. Lo harus ditahu dong surah apa, ayat berapa. IS 13 ayat Itu kan 11 ya. Ya, baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, pertanyaan saya, ya kamu jawab. Allah tidak pernah merubah nasibmu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa kamu bisa mendobrak takdir Allah? Dan ketika Allah mengatakan ketika Dia menghendaki keburukan bagimu, tidak ada yang bisa merobaknya. Bagaimana Anda bisa berkelit semanas kemana kemari mengatakan kamu bisa menolak takdir Allah? Allah Maha Kuasa. Kalau kamu bisa menolak takdirnya, artinya kamu jauh lebih berkuasa daripada Allah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nasibmu ketika kamu sudah satu hasta saja, kata Sahih Muslim itu ya, satu hasta saja hendak memasuki sorga, tetapi takdir menentukan bahwa kamu masuk neraka, kamu akan masuk neraka. Apa yang harus kamu lakukan ketika takdirmu 1 sudah menit. ditentukan bahwa 1 menit kamu lagi. harus masuk neraka? Itu aja jawab, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana, silakan. Oke. 3 Jangan menit, Bang dipotong Suma. ya. Oke. Jadi ayat yang Anda bawa surah Ar-Ra'd ayat 11 itu sudah sangat jelas. Ya. Tidak ada yang perlu diragukan di sana. Anda saja yang memahaminya berdasarkan terjemah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran. Untuk apa? Untuk mencatat segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya nanti di hari kebangkitan orang akan dikasih kitab termaterai yang mencatat segala amal perbuatan. Itu di kitab Anda ada.
Ya, mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya, nih dengar, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya Allah akan mengikuti apa yang Anda mau. Anda mau jadi kafir, Anda jadi kafir. Anda menjadi mukmin, Anda menjadi mukmin. Kan sudah jelas. Innallaha yughayyiru ma biqaum. Anda sudah mengatakan tadi, oh saya sudah ditakdirkan. Kan sudah jelas, Bu Uti membantu Anda untuk memahami itu. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sehingga kecuali mereka yang merubah keadaan itu. Jadi kalau Anda kemudian hari ini mati dalam kekufuran, ya Anda yang tidak mau merubah diri. Tapi kalau mati dalam keadaan muslim, Anda yang merubah diri sehingga Allah meridai itu. Jelas kok. Apa yang Anda ragukan lagi? Silakan. Ya, Itu tetapi kaum. Anda berbohong nih ya. Anda berbohong karena tadi ya kamu hanya memotong ayatnya. Ya, ayatnya yang benarnya ya kan. Nih, tak bacakan lagi ya. Tadi dikatakan ya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, ya Allah menghendaki. Jadi ini otoritas daripada Allah. Ini yang Anda umpet-umpetkan. Ya, menghendaki keburukan. Di atasnya jelas dikatakan Allah tidak pernah merubah nasibnya. Sehingga orang itu berusaha sendiri. Nah, pertanyaan saya, bisakah kamu mendobrak kehendak Allah yang menghendaki kamu untuk menghendaki keburukan terhadapmu? Bisakah kamu mendobraknya? Bahkan di Sahih Muslim, di mana saya ambil ya, dikatakan kamu harus beriman kepada takdir. Takdir yang ditentukan, bahkan 50 tahun sebelum kamu lahir sudah ditentukan. Nasibmu, ya, apa-apamu sudah ditentukan. Ya, jadi jangan ini ya, ini ayatnya sekali lagi saya bacakan. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, pertanyaan saya, jawab aja, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu jatuh ketika Allah menghendaki keburukan kepadamu? Kamu harus terima takdir, apa saja. Silakan jawab, itu saja sih. Oke, Saja, baik. Ya. Oke. Jadi ayat itu sudah sangat jelas, ya. Wa iza aradallahu biqaumi su'ah fala maraddalah. Tidak ada yang bisa merubah apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum. Apa keburukan itu? Seperti yang Anda bawa Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Keburukan itu apa? Orang-orang yang kafir kemudian oleh Allah ditetapkan mengisi neraka. Tapi ketetapan yang baik itu adalah tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jiziyah. Ketetapan terhadap kaum yang kafir tetap berlutut dibiarkan di dalam neraka. Itu ketetapan. Jadi kafir ketetapannya jelas. Orang beriman ketetapannya jelas. Allah yang menghendaki itu terjadi. Jadi tidak bisa dirubah. Oh, orang kafir tadinya sudah ditetapkan di neraka. Oh, dirubah masuk ke surga. Nggak bisa. Tuhan sudah menentukan itu. Anda baca kitab Anda. Yesaya 36 nomor 27. Lukas 2 nomor 34. Lukas 22 nomor 29. Kisah para pewarta 2 nomor 22. Ketetapan ketentuan itu berlaku. Nggak ada yang bisa membantah. Jadi kalau hari ini kemudian Anda mengatakan saya ditakdirkan menjadi kafir, bohong. Siang malam 24 jam Bang Suma mengajarkan jalan lurus itu menuju kepada Tuhannya Yesus. Anda yang menolaknya, Anda yang tidak mau merubah nasib Anda. Sementara Al-Quran menerangkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hari ini kalau Anda merubah nasib Anda menjadi seorang muslim, maka takdir Anda adalah menjadi penghuni surga. Paham? Oke, Satu ya, menit, ya. Anda perhatikan itu adalah untuk orang kafir. Al-Maidah 83 ya. Sesungguhnya Allah telah menghasung setan-setan itu ya untuk membuat orang-orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh ya. Jadi yang menyebabkan Allah telah menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Ya, lalu di dalam Bukhari 3332, Muslim 2643 dari Abdullah bin Mas'ud
telah menceritakan kepada kami Rasulullah dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi alakah atau jigot selama itu pula. Kemudian menjadi modakah, segumpal daging. Selama itu pula. Kemudian Allah mengirimkan malaikat yang membawa 4 kalimat. Maka dituliskanlah amalnya, rezekinya, amalnya dan sengsaranya, dan bahagianya. Lalu ditiupkan roh daripadanya. Dan sungguh salah seorang akan mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga jarak antara dirinya dan neraka hanya tinggal 1 hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahuluinya, sehingga kemudian ia mengerjakan amalan-amalan penghuni surga, dan ia pun telah masuk surga. Dan sungguh salah seorang dari kalian telah mengerjakan amalan penghuni surga, hingga jarak antara dirinya dan surga hanya tersisa 1 hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahuluinya, sehingga ia mengerjakan amalan penghuni neraka, dan akhirnya ia pun masuk neraka. Nah, kalau begini, apa peluang Anda, Pak untuk bisa mendobrak takdir Tuhan? Ayo, itu saja, jawab saya. Ya, Anda mengatakan itu untuk orang kafir, tetapi ayatnya mengatakan Allah menghasung setan-setan untuk membuat orang kafir berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Ketika Allah menetapkan untuk memberikan keburukan, maka tidak ada yang mendobraknya. Jadi ini siapa gitu loh. Bagaimana caranya kamu bisa mendobrak? Nih, sedangkan satu lagi nih ya. Ayatnya di ini ya, takdir. Ya, di dalam Ahmad 03 983. Sebentar, baca ayat sebentar ya. Al-Sri ya, diskon tadi. Bahwa Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, harus tunduk pada takdir gitu loh, Pak. Bagaimana ini? Silakan. Ya, jadi sudah sangat nyata Bu Uti. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kebenaran datang kepada ibu. Ajaran Yesus datang kepada ibu. Ajaran Rasulullah SAW datang kepada ibu. Apakah Anda mendengarkan? Tidak. Tidak, Anda tidak mendengarkan itu. Yang Anda dengarkan adalah kenyamanan ego yang ada pada diri Anda. Kalau Anda membahas tentang Tuhan Allah telah menyesatkan orang-orang, loh, kebenaran datang kepada dia. Tuhan itu cuma 1, dijadikan 3 oleh ibu. Ya kan? Nah, siapa yang mengajarin itu? Siapa yang mengajarin? Siapa yang mengusung Anda untuk melakukan itu? Enggak ada. Allah sudah mengatakan, Allahu la ilaha illahu. Bahkan dikatakan, innani anallah, la ilaha illa ana. Bahkan dikatakan hidup kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Katakan kepada ibu, jangan Quran Anda gunakan. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi ada kondisi di mana manusia itu percaya kepada dusta. Belum lagi kalau Anda masuk ke dalam perjanjian lama. 1 Samuel 16 nomor 14 nomor 15. Di situ dikatakan ruwa ra'amet yot hepafhe. Jadi sangat jelas roh jahat itu diasalkan dari Tuhan itu sendiri. Roh jahat iblis yang didatangkan oleh Tuhan untuk menguji manusia. Simon iblis telah diberi izin untuk menggoda manusia, entah membedakan antara gandum dan seterusnya. Itu Tuhan punya pekerjaan. Sekarang tugas kita menggunakan akal untuk mengikuti perintah para nabi. Masalahnya sekarang yang ada adalah kebencian terhadap kebenaran. Ketika Tuhan datang memberikan aturan-aturan, aturan itu dianggap sampah. Ini jadi takdir yang diterangkan oleh Al-Quran tidak seperti yang Anda inginkan, tidak seperti yang Anda narasikan. Wa kana amrullahu qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Apa itu ketetapannya? Ibu Uti, takdirnya diketahui oleh Allah. Karena Allah itu maha mengetahui. Ketika takdirnya sudah ditentukan mengisi neraka,
itu berarti sepanjang hidup ibu tidak mau menggunakan akal sehat. Tetap Iya, saja iya. hanya menggunakan imani saja. Maka takdirnya pasti di neraka. Silakan. Ya, jadi Pak Juba tidak bisa menjawab diriku. Ya, sama sekali tidak disentuh pertanyaanku. Sama sekali tidak dijawabnya. Ya, jawabannya hanyalah menyerang kembali ya. Soal Tesalonika itu ada konteksnya. Karena itu konteksnya adalah pada hari kedatangan Yesus Kristus. Giliran ayat Al-Quran tidak ada konteks. Pada hari penghakiman, pada hari di mana orang sudah menjadi iblis. Nah, itu dia ya. Itu tidak ada nyambung sama sekali. Anda harus menjawab lagi pertanyaan saya. Ketika satu pertanyaan saya tidak bisa dijawab. Memang tidak ada jawaban untuk itu ya. Terserah walahu alam ya kan. Al-Araf 167, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu cepat siksaannya, ya kan? Al-Araf 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah baginya maka mereka lah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa, Al-Araf 186, dan barang siapa yang telah disesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberikan petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jelas ini adalah otoritas Allah semata untuk membawa kamu ke neraka atau ke sorga. Semua atas otoritas Allah yang maha kuasa. Ya, ketika Dia telah berotoritas untuk Pak Juma untuk masuk neraka, jawab saya, apa yang harus Anda lakukan untuk mendobrak otoritas Allah yang maha kuasa itu? Ya, mendobrak takdirmu, sedangkan kamu diperintahkan untuk taat kepada takdir. Ketika, nih sekali lagi ya, Al-Araf 186, barang siapa yang telah disesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Nah, itu dia ya. Jadi gimana kamu mencari jalan keluar untuk ini, Pak Juma? Mas, 1 menit, Bu. Udah lewat, Ya, Bu. Sudah. Ya, satu lagi ya. Nah, satu lagi ya. Ketika Udah, kan? saya akan menjawab saya ya. Yang kamu ambil Tesalonika itu salah konteks, bro, nggak nyambung. Dan ya, Terus kalau ibu ngambil ayat Al-Quran nyambung. Takdir untuk orang Kristen adalah mengetahui rancangan yang ada padamu. Udah giliran saya kan? Damai sejahtera kata Elohim. Rancangan buat kami, takdir buat kami. Inilah biadabnya Bu Uti. Okay. Kalau udah dikasih udah waktu stop. gitu. Ibu Uti Biadab stop. memang. Enggak. Tidak. Bang Juma, tolong Tidak berpendidikan soalnya. Bang Juma, please. Oh itu pasti, itu udah kebiasaan dia tuh. Dia ngatur timer, dia yang tadi kan langgar juga ada. timer gitu loh. Tadi Ya, boleh Jadi saya gini, Enggak, oke, tadi Bang oke. Uti juga Anda diam. udah. Oke. Dia cuma Di ngomong dalam 2 kitab menit. Anda sendiri, Dia Anda ada diskon comot-comot 2 menit data tuh, di Bang kitab saya, Juma. berarti Anda Itu ada membolehkan kelebihan saya juga 10 comot menit. data ya. Lukas 12 nomor 5, kamu harus takut kepada Dia yang telah membunuh manusia, yang setelah membunuh manusia mempunyai kuasa untuk melemparkan manusia ke dalam neraka. Siapa itu? Allah. Yesus mengatakan Anda harus takut. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Allah sudah memberikan petunjuk kepada Anda. Sembah Allah, jadikan Yesus sebagai utusan Allah. Itu petunjuknya. Masuk enggak di kuping? Masuk. Anda baca enggak dalil Al-Qurannya? Baca. Anda mau? Anda tidak mau. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kok nyalahin Allah? Kan lucu. Wa yudkhiluhum jannah arrafaha lahum, dan masukkan mereka, dan aku masukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan kepada mereka. Surga sudah diperkenalkan. Surga itu tempatnya orang yang beriman, yang percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan, percaya kepada Yesus hanya utusan Tuhan, percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Mereka yang sudah diperkenalkan itu disiapkan surga oleh Allah. Anda pernah dengar? Dengar. Anda menerima? Tidak. Yang salah siapa?
Kok Allah yang jadi salah? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahu yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman. Yang diseru nih orang-orang beriman. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menolong agama Allah, menyampaikan syariat Allah, menyampaikan ajaran para nabi. Wahai Bani Israel, aku utusan Allah kepadamu. Sampaikan itu kepada seluruh manusia. Maka anda disiapkan surga. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir, kata Allah, yang tidak percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi, celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Anda tahu nih, Anda belum mati. Ada pernyataan dalam Al-Quran, orang kafir yang tidak percaya kepada para nabi akan dihapuskan amal-amalnya. Intinya mereka masuk ke dalam neraka. Anda percaya? Tidak percaya. Terus siapa yang salah sekarang? Kebenaran sudah datang, disampaikan kepada Anda. Anda menolak. Sekarang Anda masih menuduh Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Tolonglah. Ini dari tadi saya kan yang membuka topik Udah lewat ini. 4 menit, Bang Suma. Sebentar, ya sebentar ya. Saya dong, Pak. Ini saya cuma sebentar saja nih, si Suma ini udah saya selesai nih. Aduh, ya ampun. Kepanjangan dan tidak berfaedah. Biar nyambung Pak, dikit sebentar ya, sebentar. Abis ini udah saya ya. Ya, jadi Pak Juma tidak ada jawabannya, dia hanya mengais-ngais ayat di dalam Alkitab untuk pembenaran. Tetapi maaf, Alkitab punya doktrin sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Elohim, karena Elohim menjanjikan, ya kan? Elohim menjanjikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk umatnya. Bahkan dia mempersiapkan penyelamatan itu untuk umatnya ya, jauh-jauh hari, ribuan tahun sebelumnya ya. Jadi nggak nyambung ya, sama sekali nggak nyambung. Nah, ketika di dalam Bukhari 6181 dari Abdullah bin Amr bin As ya berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan takdir dari seluruh makhluk 50.000 tahun sebelumnya. Ya, dia menciptakan langit dan bumi dan beliau menambahkan dari arsinya berada di atasnya. Ketika Anda mengatakan ada penyelamatan dari Allah, itu artinya ada kontradiksi ya. Kontradiksi antara satu ayat yang keluar dari satu mulut yang sama dari Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan satu takdir, kalau dia telah menyesatkan tidak ada yang bisa kembali, ya kan? Dari mulut Nabi Muhammad berkata seperti itu, tetapi kamu menyatakan ada kontradiksi lagi dari perkataan Nabi Muhammad. Dari mulut yang sama keluar dua perbandingan atau pertentangan yang berbeda-beda. Itu artinya ketika ada kontradiksi, masihkah Anda percaya bahwa ini adalah wahyu Tuhan, ya? Ketika dikatakan bahwa di dalam Maryam 71 ya, bahwa tidak ada satupun dari kalian yang tidak mendatangi neraka ya. Lalu dikatakan akan diselamatkan, tetapi jelas memang diselamatkan dari api neraka. Artinya memang mendatangi neraka. Artinya ya keputusannya, ketentuan Allah memang adalah mendatangi neraka. Ya Pak Juma, tolong jawab saya berdasarkan Al-Quran. Tolong belalah Al-Quranmu ya. Kalau soal Alkitab saya akan jawab, itu gampang sekali menjawabnya ya. Cuma saya hanya ingin tahu jawaban Pak Juma sekarang ya. Tolong pertahankan, tolong Anda berjihad di dalam agama Anda. Ya, tolong jawab saya ya. Nih sekali lagi saya tekankan ya, bahwa Anda ditakdirkan untuk beriman kepada takdir. Apa yang sudah menjadi ketentuan, bahkan katanya tadi kan sudah mendatangi satu hasta saja sudah ada di depan pintu sorga. Ketika takdir menentukan Anda masuk neraka, ya Anda masuk neraka. Bagaimana Anda bisa menjawab ini Pak E? Ini sudah final sekali jawaban ini ya. Bukhari 33 sekali lagi saya jawab. Saya baca lagi. Bukhari 3332 sekali lagi ya. Nih dikatakan ya. Ini amalan ya. Dan sungguh salah seorang akan mengerjakan amalan penghuni neraka sehingga jarak antara dirinya dan neraka hanya tinggal satu hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahuluinya sehingga kemudian ia mengerjakan amalan-amalan penghuni sorga dan ia telah masuk sorga. Dan sungguh salah seorang dari kalian telah mengerjakan amalan penghuni sorga hingga jarak antara dirinya dan sorga hanya tersisa satu hasta. Namun ketetapan takdir telah mendahulinya hingga ia mengerjakan amalan penghuni neraka dan akhirnya ia masuk sorga. Bagaimana ini Pak? Jawab saya Pak.
Ini udah ditutup benar-benar kalau menurut saya. Ya, silakan. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Kataballahu maqadir khalaika qabla ay yakhluq samawati wal ard bi khamsina alfasana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir yang dimaksud oleh Allah di dalam hadis ini adalah orang kafir tempatnya di neraka, orang beriman tempatnya di surga, orang bekerja mendapatkan upah, orang yang ugal-ugalan mendapat. Jadi yang dimaksud di sini adalah hukum Tuhan. Hukum alam, sunnatullah itu berlaku. Udah ditentukan. Orang yang jatuh dari atas ke bawah. Orang yang berlari dari sini ke depan. Orang yang mundur dari sana ke sini. Itu takdir, sudah ditentukan. Makhluk Tuhan sudah ditentukan seperti itu adanya. Yang namanya kambing bunyinya mbe. Oke, itu sudah takdir. Itu yang dimaksud. Oke, bukan masalah keselamatan. Ibu Uti sujud tapi tetap di neraka. Bukan kayak begitu. Bukan itu yang ditentukan oleh Allah. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a wa innahu huwa ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hari ini Anda bertaubat, menyembah Tuhannya Yesus, menerima Yesus sebagai utusan Allah, Anda ditakdirkan mati dalam keadaan seperti itu. Oke? Nah, lalu kemudian Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Dan perumpamaan bagi penyeru, layaknya Bang Suma, penyeru terhadap orang-orang kufur adalah seperti gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan. Selain hanya mendengarkan suara Bang Suma tapi tidak ngerti apa yang Bang Suma katakan. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Ketika saya menjelaskan, Anda tidak menjawab. Ketika saya menguraikan, Anda tidak menjawab. Anda cuma mencomot-comot. Giliran saya membawa kitabnya Markus 9 nomor 49. Karena itu semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Tuh. Nanti dia bilang, oh Anda salah konteks, Anda tidak ngerti konteks. Markus 9:49, semua manusia, berarti semua manusia, berarti Anda juga manusia, kecuali Anda bukan manusia, maka Anda tidak digarami oleh api neraka. Kalau Anda manusia, telan tuh Markus 9:49, Ibu Uti akan dipanggang dengan api neraka. Silakan. Ya, jelas ya. Ini satu lagi saya mau baca sekali lagi ya. Saya mau bacakan ya. Tadi kan saya mengatakan ketika ada ayat pertentangan, saya tidak bicara tentang nasib yang lain, Pak ya. Tadi di dalam Al-Maidah, di dalam Bukhari 3332 ini bicara tentang nasib masuk neraka, Pak. Bukan bicara takdir tentang jodoh, tentang apa lagi yang Bapak bilang tadi ya. Ya sebelumnya Allah mengirimkan malaikatnya membawa 4 kalimat, maka dituliskan amalnya, rezekinya, sengsaranya, dan bahagianya, Pak ya. Jadi Bapak mencoba seleweng-seleweng dikit-dikit ya. Itu bicara tentang amalnya, rezekinya, sengsaranya, dan ini bicara tentang takdir masuk surga dan masuk neraka, Pak ya. Jadi sekali lagi memang gak nyambung, Pak. Kagak nyambung, Bapak tidak bercerita tentang apa yang Bapak tidak menjawab apa yang saya minta gitu. Al-A'raf 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Bapak mengatakan ini adalah untuk orang kafir. Nah, untuk orang kafir kan tadi saya sudah bilang, Al-Maidah 83 ya, bahwa Tuhan Allah sendirilah yang menghasung setan-setan itu untuk membuat orang kafir berbuat dosa dengan sungguh-sungguh. Jadi apa dayanya nasib orang kafir ketika Allah telah membuatnya? Ya Allah telah membuat mereka berbuat dosa dengan sungguh-sungguh, lalu ketika mereka berbuat dosa, mereka dimasukkan ke neraka dalam azab yang pedih ya.
Jadi ini bicara bagaimana itu Pak ya? Memang Bapak nggak nyambung, ya Bapak tidak menjawab apa yang saya mau. Nah tadi di dalam Markus 9 ayat 49 ya Pak ya? Mana dia? Garam memang baik. Nah ini ya, ini bicara tentang apa? Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Nah, barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ia dibuang ke dalam laut. Nah ini bicara apa lagi? Itu konteksnya untuk orang-orang yang menyesatkan. Bahkan dibuang ke dalam api untuk orang-orang yang menyesatkan. Nah kalau gitu siapa yang menyesatkan gitu loh Pak. Sedangkan ayat di kami dikatakan janji Bapa itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini takdir Pak ya. Sehingga dia telah mengaruniakan udah lewat Bu. Udah lewat Bu tuh. Sudah ya? Sudah. Udah lewat. Udah cukup. Ya sudah. Ya, Bang Suma. Giliran saya, Bang. Ya, silakan yang lain. Ya udah, saya sudah ya. Oke. Jadi gini, ketika Anda membawa Al-Qur'an, ya, Anda tadi mengurai Al-Qur'an di dalam surah Al-A'raf ayat 177. Ini yang saya katakan Anda itu hanya modal kebencian. Al-A'raf ayat 177, tadi 78, sekarang mundur satu ayat Ibu. Sa'amasalal qaumul ladina kazzabu biayatina wa ampusahum kanu yazlimun. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mensalimi diri mereka sendiri. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah yang mendapatkan kerugian. Apa yang Allah uraikan? Sa'a masalul qaumul ladina kadzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi ada mengawali pengingkaran. Ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, Nabi Musa datang mengajarkan akan datang sosok Nabi yang sama seperti dia, diingkari. Yesus datang mengajarkan dirinya adalah utusan Allah, diingkari. Rasulullah Muhammad SAW datang mengatakan dirinya adalah penutup para nabi, diingkari. Orang-orang yang kayak beginilah yang kemudian diterangkan oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu sehingga ketika Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang mengingkari ayat-ayatku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kau berputus asa. Bang Suma sudah menyampaikan kebenaran itu. Yuk mari berlomba untuk bertaubat, mengenal Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Dudukkan perkara para nabi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan kau anggap nabi tapi kau tuhankan. Itu jatuh kepada apa? Menzalimi diri mereka sendiri. Ayat Al-Quran menerangkan begitu. Wa ampusahum kanu yazlimun. Kalian teman-teman yang menzalimi diri Anda sendiri. Islam di mana-mana menyerukan Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Anda bantah. Siapa yang menzalimi diri Anda? Anda sendiri. Sudah kah? Oke? Tidak ada yang mengajarkan Anda kecuali Anda menzalimi diri Anda sendiri. Anda yang harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Silakan. Lanjut. Kami tidak menyembah manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan yang pernah datang ke dalam dunia menjadi ini Tuhan pencipta langit dan bumi pernah datang menjadi bayi, menjadi mayat. Ini Tuhan pencipta langit dan bumi pernah datang menjadi mayat, disusuin, diceboin, dimandikan, lalu dikuburkan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Maka pantaslah kalian itu diupah dengan api neraka. Saya jangan dikasih koin ya. Tolong saya dikasih waktu dulu ya. Aduh, tadi kan ini soal ini kan saya yang buka. Teman-teman Muslim jangan kasih saya koin. Enggak enak. Yang lain cuma dapat 1 biji. Saya dapat ribuan. Enak. Kasih yang lain. Kasih Bu Uti. Kasih saudara Prawira. Ya, jangan. Mereka iri dan cemburu kepada saya, teman-teman. Sebentar Pak, sebentar karena nanti pesannya terputus. Apa yang mau disampaikan jadi nggak nyambung. Sebentar Pak ya, maaf ya. Ya, tadi Pak ini mengatakan ya, pertanyaan saya, yang ayat Al-Quran mengatakan siapa yang menyesatkan itu titik pangkalnya Pak. Bukan dia sesat, ya bukan karena dia sesat, lalu Allah menyesatkan. Tetapi kan Al-Quran mengatakan bahwa barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, ya yang menyesatkan itu siapa?
Bukan dia yang sesat duluan ya, menolak perintah Allah, lalu dia disesatkan. Bapak memutar baliknya. Ya, betapapun ini adalah hanya terjemahan, tetapi bahasa sih Anda menolak terjemahan di dalam Quran Anda sendiri. Ya, kita bicara di sini siapa yang membuat dia tersesat, bukan dia tersesat lalu dibuat tersesat oleh Allah, dibiarkan. Enggak kan? Nih, Al-Araf sekali lagi saya katakan 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan, ya, jadi ini otoritas Tuhan kita bicara, Pak. Ya, bukan Tuhan yang akhirnya menyerah, ya, karena dia nggak mau terima, ya udahlah disesatkan. Bukan begitu. Ini otoritas Tuhan. Siapa yang menyesatkan? Ya, saya bicara siapa yang membuat dia tersesat. Pertanyaan saya tadi, ketika sudah dibuat tersesat, apalah daya manusia, gitu loh, Pak. Kan sudah dikatakan, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Nah, sekarang sudah disesatkan, lalu mereka rugi, lalu dimasukin ke neraka, lalu mereka dapat azab di sana. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nasib Pak Juma ketika Pak Juma ditetapkan untuk masuk neraka? Apa yang bisa Bapak lakukan? Karena Allah lah yang telah menyesatkan. Kan dikatakan gini nih. Ya, ini bukan bicara orang yang tidak mau terima yang Anda bawakan ke tempat kami. Enggak ada hubungannya, Pak. Ya, Alkitab tidak sama ya. Kami bukan menyembah Tuhan, menyembah manusia yang dituhankan. Maaf, Pak. Alkitab tidak berkata begitu. Anda hanya memframing selama ini, ya. Tolong baca Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Anda hanya memframing. Kami tidak menyembah manusia yang kami jadikan Tuhan, tetapi Tuhan yang pernah datang menjadi manusia dan sekarang dia sudah kembali ke sorga. Itu bukti yang nyata, yang nggak bisa Anda pungkiri, gitu loh, Pak, ya. Pertanyaan saya, apa nasib Pak Juma ketika dikatakan barang siapa yang disesatkan oleh Allah? Nah, Bapak masuk dalam kategori orang yang disesatkan. Apa yang harus Bapak lakukan ketika Bapak sendiri harus tunduk pada takdir? Nah, itu dia. Harus tunduk pada takdir. Nah, bagaimana ini? Ya, silakan. Pak Daniel Elang, Pak Daniel Elang mau ada yang mau dibicarakan, Pak? Saya jawab dulu, Bang. Saya jangan giliran saya yang menjawab. Saya kan menjawab, saya kan ditanya ini. Habis ini baru kasih ke yang lain gitu loh. Jadi bukti sebelum Anda kufur, sebelum Anda kafir, Al-Quran itu datang. Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Seruan Al-Quran, wahai seluruh manusia. Kalau Yesus tak pernah menyeru wahai seluruh manusia, tak pernah. Tapi kalau Rasulullah diperintahkan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Perintahnya Anda diseru oleh Al-Quran. Anda beriman enggak? Tidak. Nah, kalau Anda tidak beriman, lantas Anda masuk ke neraka, siapa yang salah? Kan ada seruanku kepadamu, wahai ibu uti. Ya Yohanes, kalau kau merasa manusia, dengarkan seruan itu. Sudah datang kepadamu hambaku yang aku kasihi untuk mengajak engkau kepada kebenaran. Lalu kemudian Anda yang menolak kebenaran itu. Apa pembuktiannya Anda menolak kebenaran itu? Anda mendustakan ayat-ayat itu. Anda mendustakan. Kasabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Anda mendustakan perintah-perintah kami ketika datang perintah itu kepada ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul lati khalaqakum min nafsin wahida. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum. Datang Rasulullah kepadamu wahai ibu uti, tapi engkau menolaknya, engkau mendustakannya. Apakah itu tidak pernah datang? Tapi kalau Anda mengajarkan saya untuk ikut kepada Yesus, mana perintahnya Yesus? Tapi kalau Rasulullah perintahnya ada melalui Al-Quran. Ya ayuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum. Datang untuk seluruh manusia. Yesus mana ucapannya? Aku diutus untuk kepada seluruh manusia. Mana? Gak ada. Jadi kalau saya menolak itu wajar, nggak ada perintahnya. Tapi kalau Anda menolak Al-Quran, perintahnya ada. Lantas Anda jatuh kepada kekafiran, upahnya neraka. Itu dikarenakan Anda menolaknya. Bukan karena kami umat Islam, tapi karena Anda sendiri yang menolaknya. Itu pasti. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan di kitab kami itu tidak ada yang kayak begitu. Bu Uti, Anda harus banyak belajar Bible. Mazmur 107
40, maka dicurahkannya kehinaan atas raja-raja. Disesatkannya mereka itu di tempat yang sunyi senyap dan tiada jalannya. Ayat mana itu Pak? Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau membiarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Oke, Imamat 21 nomor 7. Oke, silakan. Ya, jadi ternyata Pak Juma memang tidak punya pembelaan ya. Pak Juma mengatakan ada seruan dari Islam. Bang Kendi, tolong teman-teman yang lain dikasih kesempatan. Jangan Bu Uti terus bertanya. Ada seruan dari Al-Quran yang menyatakan supaya kami bertobat. Tetapi maaf, jauh sebelum Al-Quran itu ada, sudah ditutup seruan-seruan untuk membawa kami kepada penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Alkitab mengatakan segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya, Alkitab mengatakan gitu. Dan penyelamatan tidak ada di luar bangsa Yahudi. Tidak ada keselamatan yang datang dari di luar bangsa Yahudi. Ini sudah ditutup Pak ya. Lalu Alkitab mengatakan barang siapa yang mengajarkan Injil yang lain di luar Injil yang diajarkan oleh para rasul, terkutuklah dia. Ya, ini semua sudah ditutup ya. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur berapa tuh ya, dikatakan bahwa segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Ya, Allah huruf kecil adalah hampa. Itu tidak ada Allah-Allah yang seperti itu. Jadi kami tidak menerima seruan yang mengatakan barang siapa tidak ada dari kalian melainkan mendatangi neraka. Kami tidak mau Pak, karena janji di dalam kitab kami jauh lebih indah dan jauh lebih meyakinkan ya. Rancangan yang ada pada Tuhan kami itu, ya, takdir yang Dia berikan kepada kami adalah takdir damai sejahtera untuk mendatangkan, memberikan hari depan yang penuh harapan di dalam kitab kami, Pak. Ya, bahkan dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Takdir kami adalah kami ini dikasihi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Ini takdir untuk dunia, Pak, untuk orang yang percaya kepada Dia. Jangan Anda mengatakan takdir kami itu hanya untuk orang Israel, itu untuk Israel. Oh, tidak. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah takdir yang begitu indah, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa yang kami cari sebagai manusia yang hina-hina ini. Jadi kalau ada takdir yang mengatakan bahwa Dia menyesatkan, bahwa Dia akan membawa kalian semua masuk ke dalam neraka, lalu dari situ akan diselamatkan, oh kami nggak mau Pak. Ya, seruan buat kami adalah dari Elohim Bapa, takdir kami adalah takdir rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh semangat. Ya, itu saja. Terima kasih. Silakan yang lain. Saya pamit. Silakan. Oke. Ya, jadi gini. Bentar Bang, Bang Juma, aku minta waktu bentar aja. Salam damai, salam sejahtera buat teman-teman Kristiani, salam kenal, dan assalamualaikum buat teman-teman Muslim. Aku naik ke sini itu karena tertantang dengan perkataan Ibu Uti ya tadi mengatakan kalau ada kontradiktif antara ayat-ayat atau wahyu Tuhan itu patut dipertanyakan kewahyuannya. Oke Bu, aku ingin bertanya sama Ibu. Di Raja-Raja 2 pasal 8 ayat 26 itu umur Azakiyah ketika menjadi raja itu 20 tahun Bu. 22 tahun. Itu udah kemarin udah saya bahas. Udah. Bentar, aku kan bertanya sama Ibu. Nah, bentar dulu. Dia kan cucu Omri, memerintah selama 1 tahun, Bu. Sedangkan di Tarawik 2 itu pasal 22 ayat 2 itu 42 tahun, Bu. Tolong dijelaskan itu kontradiktif atau enggak? Itu aja. Nah, Pak, saya mau kasih tahu, yang kayak gini bukanlah kontradiksi, Pak. Ingat ya, Anda harus pakai ayat yang betul-betul kontradiksi, ya. Karena kontradiksi itu artinya dari satu mulut yang sama, nih, kayak dari mulut saya ini ya. Saya bilang begini, besok saya mau pergi ke Bandung. Ternyata 5 menit setelahnya saya bilang, besok saya akan pergi ke Amerika. Nah, ini artinya kontradiksi. Dari satu mulut yang sama menyatakan 2 pernyataan yang berbeda-beda. Ya, itu dia. Ya, yang bertolak belakang. Oh, begitu. Itu namanya kontradiksi, Pak. Cari ayat, ya. Anda harus cari ayat yang satu mulut yang sama, satu kitab yang sama, yang berkontradiksi di dalam kitabnya. Itu yang harus Anda cari. Nah, kalau di dalam Al-Quran, semua Al-Quran itu
berdasarkan dari perkataan Nabi Muhammad. Jadi artinya keluar dari Nabi Muhammad. Perkataan semua dari Nabi Muhammad. Nah, ketika ada kontradiksi dari perkataannya, jelas-jelas itu memang adalah kontradiksi. Tetapi ini Anda telah menyajikan saya kepada dua kitab yang berbeda. Yang satu apa tadi? Imamat, dan satu lagi perbandingannya siapa? Ya, itu bukan kontradiksi, Pak. Cari yang kontradiksi. Cari yang betul-betul kontradiksi. Satu kitab yang sama dengan pernyataan yang berbeda-beda. Nah, silakan. Oke, berarti aku nyimpulkan ini yang karena beda penulis, walaupun satu kitab itu nggak kontradiktif ya. Oke, nggak masalah. Ya, masalahnya Jadi kita harus mencari misalnya. Yang Anda kasih itu adalah yang hanya bisa Bang Daniel, bentar. Sebentar, yang hanya bisa dilakukan oleh Muslim kontradiksinya adalah soal hitung-hitungan, tanggal-tanggalan, jumlah-jumlahan. Di luar itu tidak pernah ada kontradiksi. Karena apa? Karena soal hitung-hitungan itu tergantung dari di mana mereka menghitung. Bisa Anda bayangkan ribuan tahun yang lalu, matematikanya tidak sama seperti sekarang. Satu diameter menurut satu wilayah itu beda diameternya dengan wilayah yang lain ya. Itu yang Anda bisa pakai buat kami ya. Jadi kalau Anda mau nanya kenapa hitung-hitungan itu berbeda, tinggal cari latar belakang di mana para penulis itu menulisnya. Tinggal cari, tinggal buka sejarahnya apa. Wah, lepas. Oke, izinkan saya ya, Saudara Daniel. Mau nanya ke Ibu. Saudara Daniel, sabar. Sebentar dulu, Bang. Sedikit ini aja dari saya. Untuk sahabatku Bang Daniel. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kontradiksi yang mengakibatkan api neraka di dalam Bible, Anda boleh buka di dalam Matius 19 nomor 17. Jawab Yesus. Bukan itu. Mengapa kau mengatakan aku yang baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik. Kalau kamu mau masuk ke dalam hidup yang kekal, taatilah perintah-perintah Allah. Itu kontradiksi dengan ajaran Kristen di dalam Filipi 3 nomor 28 bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah sampah. Itu yang kontradiksi, Bang. Oke? Jadi menurut Kristen melalui Filipi 3 nomor 8, aturan-aturan Tuhan itu adalah sampah, sementara menurut Yesus aturan Tuhan itu adalah jurus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi itu kontradiksi yang sangat-sangat parah. Gitu ya. Oke, silakan yang lain. Pak Host, bisa saya sebentar dengan Zuma? Kan ini tadi kan awalnya kan saya yang membuka persoalan ini. Saya sedang mencoba berdiskusi dengan Zuma. Tolonglah yang lain itu ditertibkan supaya ada manfaat dari diskusi kita ini. Saya ini orang Kristen, ya. Tidak usah pakai waktu. Yang penting kita diskusi santai, ya. Iya. Oke, begini lagi. Kita lanjut saja. Ya. Itu semestinya. Cuman yang lain jangan ikut ngobrol gitu loh. Terus juga jangan potong-potong. Semestinya sih enak nggak gitu loh. Kalau pakai waktu tuh kesannya kayak ribet gitu ya. Kayak betul. Kan sih kan pikir gitu kan kayak ribut-ribut gitu. Jadi gini Zuma, tadi kan ada bawa ayat soal apa takdir yang Anda katakan itu. Anda bicara bahwa itu tadi dari ayat apa? Al-Anfal ya, Al-Anfal 53 ya. Mengenai Allah tidak akan mengubah nikmat kaum itu. Begitu, Bang Suma? Itu tadi Bu Uti yang bawa data itu. Ya. Enggak, maksudnya kan Anda mengcounter seolah-olah bahwa ada pilihan bebas di situ ya. Iya, betul. Tapi masalahnya di ayat itu dikatakan kaum. Sementara yang kita bahas adalah person per person. Manusia tiap manusia. Karena yang ditulis takdirnya oleh Allah itu manusia per manusia. Ayat itu kaum ya. Kaum ya. Kita tahu manusia itu dia akan mati. Jadi ada masa hidupnya. Sedangkan kaum itu kita tidak tahu berapa panjang. Karena itu kaum. Sebuah kaum. Sebuah bangsa ya. Sebuah kelompok orang gitu. Sehingga konteks takdir yang Anda bawa ke situ jika menggunakan ayat itu tidak tepat gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda berkata bahwa ada pilihan bebas di dalam Islam. Nah, hadis sahih Muslim tadi yang dibawa oleh Bu Uti itu berkata, dan Anda tahu sendiri itu sahih ya, bahwa ada seorang ahli surga yang tinggal sejengkal lagi menuju surga, tetapi karena ketetapan Allah turun, dia akhirnya dimasukkan ke neraka. Itu sahih ya. Nah, ini yang berkata itu adalah
Nabi Muhammad sendiri. Nah, bagaimana Anda mau mengcounter kata-kata dari Nabi Muhammad bahwa sebenarnya sesungguhnya memang sudah ditulis takdir setiap orang manusia itu hingga pada mati dan akhir daripada tujuannya yaitu surga dan neraka. Silakan. Oke. Ya, saya tidak paham ya hadis apa yang Anda maksud ya. Anda mengatakan Begini. sahih, tapi data mana itu yang mengatakan itu? Kita coba uraikan hadisnya. Karena kalau di dalam pemahaman kami umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW itu justru menerangkan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Apa itu? Jujur, tunaikan janji, menunaikan amanah, menjaga nafsu, kemaluan, menundukkan pandangan terhadap hal-hal yang haram, mencegah tangan dari hal-hal yang tidak halal. Itu kata Rasulullah. Nah, sekarang ketika ada ketetapan itu, jaga 6 perkara agar aku menjaminmu surga di hadapan Allah, tidak dilakukan oleh umat manusia, maka jaminan itu tidak berlaku. Sehingga ketika gimana? Gini, bro. Masalahnya ini hadis itu Nabi Anda berkata bahwa orang itu sudah melakukan tindakan-tindakan ahli surga, ya. Bahkan sebelum dia masuk ke akhirnya, tinggal sejengkal lagi masuk surga. Tetapi sebelum dia masuk surga, ketetapan Allah turun dan dia dimasukkan ke neraka. Nah, kalau Anda berkata bahwa semua ibadahnya yang dia lakukan seumur hidupnya itu ada manfaatnya, lalu kenapa dia dimasukkan ke neraka menurut hadis Nabimu ini? Ya, Indah, coba Anda tunjukkan hadisnya supaya saya ngerti gitu loh. Saya harus mencarinya, tapi yang paling gampang begini. Itu coba kita buka An-Nahl 39 ya. Ya, An-Nahl ya. Sabar, bukan. An-Nahl, sabar. Itu ada satu ayat yang berkata bahwa Nabi Anda berkata bahwa di dalam Al-Quran itu Allah berkata bahwa jika engkau hendak menolong mereka, tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka karena ketetapan itu. Yang mana itu, Bang? 59 kalau saya nggak salah, atau 39. Aduh. Sabar ya. Saya harus mencari jadi. Aduh. Coba sih yang lain dulu, saya cari dulu ya. sorry. Iya, jadi begini Bang, Al-Quran menerangkan begini dalam surah An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid dark. Orang-orang munafik itu melakukan amalan. Apa itu? Sholat, puasa. Mereka melakukan amalan sebagai orang beriman. Tapi kemudian, ya silakan. Minta maaf ya tadi. Itu ya. An-Nahl 37. Ya. Ya, An-Nahl 37 itu berbunyi begini, ya. Nah, 37. Jika engkau sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan dan mereka tidak mempunyai penolong. Coba Anda jelaskan ini ayat ini. Iya, tadi kan sudah saya katakan, Bang. Saya sudah menjelaskan tadi, kebenaran itu sudah datang. Tapi kemudian mereka tidak mau, mereka mendustakan. Maka orang-orang seperti inilah yang kemudian yang disesatkan oleh Allah. Makanya coba Anda lihat. Jadi jadi orang ini yang tersesat itu disesatkan oleh Allah ya. Dari awal memang disesatkan oleh Allah. Makanya mundur di ayat 39. Maju ke ayat 39. Apa yang diterangkan oleh Allah di situ? Alladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Mereka tahu, mereka itu tahu, mereka paham itu adalah dusta. Mereka tahu bahwa dirinya sedang berdusta. Tapi mereka tidak mau beriman. Itulah yang disesatkan oleh Allah. Alladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Sekarang begini.
Mohon maaf, Jadi Anda ada coba yang jujur. disesatkan. Oke, enggak, Jadi kita jadi- uji dulu. Kita uji Gini, dulu. biar nggak Kita kemana-mana, uji gini. kebenaran Al-Quran ini. Bung, kita Iya. uji kebenaran Oke, Al-Quran silakan, ini. silakan. Kita uji. Alladzina kafaru annahum kanu kazibin. Anda mau jujur enggak bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah manusia? Paham enggak Anda bahwa Yesus itu manusia? Oh iya, itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tapi itu bukan topik Itu kita. dia. Anda berdusta enggak di situ? Ketika Tuhan itu tidak bisa kemudian mensifati sifat makhluk. Bisa, yang namanya juga Tuhan kan tentu bisa bersifat apa saja. Semua sifat manusia Begitu. itu justru berasal, ya, Begitu. awalnya itu dari Tuhan, tetapi kemudian diberikan pilihan bebas. Tapi itu bukan topik kita. Jadi Kita Anda kembali ke ayat 37. Kita kembali ke ayat 37 gini. Kita baca, kita bedah ayat ini dengan baik. Anda sedang berdusta, Bung. Anda enggak. sedang berdusta. Akal Kita lihat ayat ini sehatmu baik-baik. menolak apa yang barusan Anda katakan bahwa Tuhan Tidak. pencipta langit dan bumi bisa menjadi makhluk, bisa menjadi mayat. Anda sedang berdusta. Bisa, Ini yang diterangkan karena oleh dia Al-Quran. memiliki tujuan. Pasti ada Alladzina tujuannya. kafaru Tapi itu bukan annahum topik kanu kita. kazibin. Anda sedang Iya. mendustakan hati Anda. Silahkan, tapi mari kita kembali ke Oke. ayat 37 ya, Silakan. Oke, silakan. ya. Nanti Kata-katanya renungkan begini. itu perkataan Jika- Al-Quran. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Ya, ayat 37. Jika engkau Ya. dalam kurung Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk. Maksudnya, Nabi Muhammad ini berusaha untuk membuat beberapa orang ini supaya mendapatkan petunjuk, memberi khotbah, memberi tausiah seperti yang Ban Suma sampaikan sekarang. Tetapi kata Allah apa? Maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Dan mereka tidak mempunyai penolong. Tidak ada orang yang bisa menolong. Nabi sendiri tidak bisa menolong. Apalagi Bang Suma. Nggak bisa. Ya, di ayat ini dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Siapa yang menyesatkan? Allah yang menyesatkan. Apakah ada penolong? Muhammad bisa menolong? Tidak bisa. Karena apa? Allah yang telah menyesatkannya. Itu maksud ayat ini. Gitu, Bro. Oke. Jadi tidak seperti itu. Anda harus memahami walladzina kafaru fata'asallahum wa adalla a'malahum. Orang-orang Ayat kafir. 37. Iya, Ayat sabar. 37. Sabar. Al-Quran bukan cuma satu Tahris ayat. Allahudahum fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Itu ayat yang kita bahas. Al-Quran cuma satu ayat rupanya. Enggak, tapi ini kan kata-kata Allah. Apakah dia Iya, membuat makanya kontradiksi? izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud disesatkan di sini. Allah silakan. menerangkan wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a. Orang yang menyeru kepada Anda, saya seperti gembala yang menyeru hewan yang tidak mendengarkan selain apa yang Anda tahu, itu hanya suara. Tuli, bisu, buta, itulah yang ada pada diri Anda. Ketika itu terjadi, kebenaran sudah ditorehkan bahwa kalian itu adalah berdusta. Seperti apa yang saya terangkan tadi, alladzina kafaru annahum kanu kazibin. Sudah tahu Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda tuhankan, maka Allah melimpah gandakan kesesatan Anda. Nah, ini kan Nabi Anda berkata bahkan takdir itu sudah ditulis sebelum dikandung oleh ibu, bahkan masih di tulang sulbi, ya. Itu sudah takdirnya udah ditulis. Dan ini klop hadis itu dengan ayat ini, An-Nahl 37 ini, bahwa semua takdir itu memang sudah ditulis. Maka tidak seorang pun yang sudah disesatkan oleh Allah, disesatkan itu dari pertengahan. Tidak, dia sesatkan dari awal. Sejak sebelum diciptakan pun sudah disesatkan. Sehingga Allah berkata, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Siapa yang tidak bisa menolongnya? Bahkan Nabi Anda sendiri tidak bisa menolongnya. Ya, jadi apa yang Anda sampaikan berkoar-koar ini tidak ada gunanya sebenarnya, karena Allah sudah menulis semua takdirnya. Itu maksudnya. Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada saudara. Konteks ayat ini ya. Iya, saya tanya dulu. Apakah Anda percaya
bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, utusan Allah? Tidak, saya tidak percaya. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan untuk menolong orang-orang lain masuk ke surga. Ini ayatnya. Bahkan Muhammad sendiri tidak bisa menolong. Ya, karena itu adalah ketetapan. Gitu loh. Bagaimana kalau ada ayatnya justru dia yang kemudian menolong manusia masuk ke dalam jannah? Kalau begitu itu kontradiksi nih ayat ini. Ya, gimana ceritanya? Yang Anda bahas itu di dalam ayat yang Anda bawa itu, An-Nahl ayat 37 itu diterangkan di ayat selanjutnya. Apa itu? Apa itu? Mereka mengetahui bahwa mereka itu berdusta. Orang-orang kufur. Orang-orang kufur yang sudah ditakdirkan tempatnya neraka, meskipun Rasulullah mintakan doa, mintakan syafaat, Allah sudah menentukan garisnya. Kufur itu sama dengan tempatnya neraka. Itu Ya, sudah yang itu menuliskan- sudah satu paket itu, Bang. Iya, yang menuliskan takdirnya sejak awal itu kan Allah. Bukan seperti itu pola takdir yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahwa Anda Lalu takdir ditakdirkan. itu apa? Apa itu takdir? Mari kita kembali ke nol. Takdir itu kafir, tempatnya di neraka. Mukmin, Takdir itu bisa muslim, dirubah nggak? tempatnya surga. Takdir bisa dirubah nggak? Kalau takdir Allah. Nah, Tapi kalau sudah ditakdirkan, Tunggu, sabar. Saya jelaskan dulu. Takdir itu tidak bisa dirubah. Contoh misalnya nih, saya terangkan kepada Anda. Ketika seseorang itu dikatakan begini, kamu jangan ke atas, kamu akan jatuh. Orang itu tetap aja ke atas, jatuh. Maka takdirnya ke atas dan tidak berhati-hati, terpeleset, jatuh. Itu takdir. ya, yang Oke, membuat dia ke nah. atas itu siapa? Ya dia yang membuat. Allah sudah menulis takdirnya. Oh, nggak bisa, tidak begitu pemahamannya, Allah, Bagaimana? dengarkan dulu. Ketika dikatakan kalau Anda naik ke lantai 5, Anda kemudian menjatuhkan diri Anda, maka upahnya mati. Anda tahu, Anda ngerti, Anda naik, jatuh, Anda sengaja. Sekarang takdirnya adalah jatuh dari lantai 5 itu maut. Anda mau, oke? Anda mau melakukan itu. Anda itu tidak bicara sebagai orang Islam, ya. Loh. Itu Anda bicara seolah-olah Allah itu tidak menulis takdirnya. Enggak, Itu perbedaannya. Karena bukan di dalam begitu. Islam dengar, Suma Bukan begitu, dengar, Bung. baca ayat. Makanya- Saya begini, maaf ya, Suma. Saya bicara kepada semua audiens, baik Muslim maupun Kristen, silahkan dibuka supaya kita mengerti. Ayat An-Nahl itu surat ke-16, ayatnya yang ke-37 itu yang saya dengan Suma sedang bahas ini. Jadi Ya, di sini jadi Anda dikatakan tidak mau bahwa- tidak menginginkan ayat-ayat sebelumnya gitu. Cuman satu ayat aja yang Anda ingin suguhkan. Silahkan. Kalau misalnya ada ayat yang melawan ini, Anda berkata bahwa ini ada kontradiksi. Itu Oh, berbahaya bukan. lagi. Anda nggak paham. Yang dimaksud ayat Allah 37 itu, orang yang disesatkan itu adalah orang yang paham dirinya pendusta. Alladzina kafaru annahum kanu kazibin. Tahu dirinya sedang berdusta, tapi tetap Jadi saja Allah- dia itu mengikuti kedustaannya. Yang menulis Anda takdir dia untuk berdusta itu siapa? Loh, sekarang Yang kemudian dia di dalam hadis itu tadi yang kita bahas, Allah yang menulis takdirnya, bro. Bahkan sebelum masih di dalam tulang sulbi, bro, sampai matinya Masya Allah. pun, bahkan Jadi masuk gini. surga atau neraka, ya. Jadi gini. Itu jelas sekali dan itu tidak kontradiksi dengan ayat ini bahwa Sekarang Allah itu begini. menulis semuanya. Sekarang begini, ketika Anda masuk neraka nih, Anda protes, ya Allah, saya kenapa masuk neraka? Allah akan tanya, ketika kamu hidup, apakah kebenaran Islam datang kepadamu? Anda jawab apa? Tidak, karena Allah yang menulis takdir saya. Itulah Siapa yang yang Al-Quran menulis bilang, takdir alladzina kafaru annahum kanu kazibin. Kamu tahu diri kamu itu sedang berdusta. Tidak. Lucu kamu sebenarnya. Tidak. Masalahnya yang menulis takdir saya sehingga saya menjadi Kristen itu siapa? Loh, tidak ada seperti itu. Allah kan sudah menerangkan. Allah menerangkan manusia itu lahir dalam keadaan fitrah.
Oke? Yang menjadikan Jadi mereka bisa Yahudi, Majusi, Nasara dan seterusnya adalah kedua orang tuanya. Ingat. Orang-orang yang datang, orang-orang yang hidup sebelum Islam itu datang, mereka adalah orang-orang kufur. Mereka orang jahiliyah. Oke? Kemudian mereka dengar, sabar. Lalu kemudian mereka mendengarkan Al-Quran, lalu mereka beriman. Ketika mereka beriman, keturunannya beriman. Sekarang Al-Quran sampai kepada Anda menolaknya, maka anak-anak Anda akan menjadi kafir. Tidak apa-apa. Saya tanya. Nah, sekarang kalau Anda menerima, sekarang kalau Anda menerima Al-Quran, maka anak-anak Anda akan menjadi orang beriman. Cuma sahabat. Mereka yang menerima Islam ini, apakah mereka itu sudah ditetapkan untuk diberi petunjuk oleh Allah? Siapapun, kan ayatnya di awal tadi, Bung, saya sudah mengawali data yang sangat clear. Kan Allah sudah mengatakan takdir itu ketika Allah sudah menetapkan tidak bisa dirubah. Apa itu? Ya. Ketika datang kepadamu kebenaran, kamu menolak kebenaran itu. Ketika datang kepadamu gini, logisnya gini, Allahu Akbar. Allah sudah menetapkan saya menjadi kafir. Oh enggak, bukan begitu. Bisakah kamu membuat saya bisakah kamu membuat saya menjadi muslim? Jika Allah sudah menetapkan saya menjadi kafir. Bisa. Berarti kau melawan ayat 37 ini dong. Bahkan Muhammad sendiri dikatakan. Bukan saya melawan. Bukan saya melawan. Anda yang sedang mendusta. Anda yang sedang berdusta. Tidak. Cuma di sini ketahuan sekali Anda nih. Aduh, saya kasihan lah. Anda yang sedang berdusta. Bung, dengar. Ayat 39-nya mengatakan alladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Sekarang saya tanya untuk membuktikan ini. Apakah Islam pernah datang kepada Anda? Siapa yang membuat orang menjadi kafir? Saya tanya dulu. Apakah Islam pernah datang kepada Anda? Kristen, itu aja. Siapa yang menakdirkan saya menjadi Islam dan sedang berbicara dengan Anda soal tadi ini? Sudah saya katakan kita sedang duduk dan bicara. Ini ada yang mentakdirkan kita sedang duduk dan bicara ini soal ini gitu loh. Ini kita sudah ditakdirkan untuk berbicara sekarang ini. Nah, yang mentakdirkan Anda berbicara sebagai Muslim dan mentakdirkan saya berbicara sebagai Kristen ini siapa dalam perspektif Islam? Kan diterangkan kepada Anda punya akal. Jawabannya adalah Allah yang sudah menetapkan kita duduk di sini berdua ini berdebat soal ini. Enggak seperti tidak itu. Bagaimana? Itu sudah ditakdirkan. Itu sudah ditakdirkan semua. Enggak sehingga tidak bisa seorang pun menolong saya menurut ayat ini karena Allah yang menyesatkan saya. Bukan seperti itu. Anda belum mati. Kuping Anda masih berfungsi, mata Anda masih melihat, akal Anda masih normal. Ketika datang kebenaran kepada Anda Islam, Anda tolak. Oke. Kenapa Anda tolak? Saya tetap kenapa Anda tolak? Tunggu dulu, kenapa Anda tolak Islam? Kenapa Anda tolak Islam? Kenapa Anda menolak menyembah kepada Allah? Kenapa? Yang mentakdirkan saya nanti besok menjadi Islam itu. Jangan tanya siapa yang mentakdirkan. Jawab aja dulu. Kenapa Anda menolak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jika saya kemudian jadi Islam. Dengar. Jika kemudian saya jadi Islam, saya jadi mualaf. Yang membuat mualaf saya itu siapa? Ya Anda sendiri saya jadi mualaf itu saya. Anda sendiri kan? Itu ayat ini berkata hidayah itu datang kepada Anda setelah Anda menerima apa yang dikatakan hidayah. Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Kita baca ayatnya kembali ya. Jika engkau dalam kurung Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapati petunjuk atau hidayah, orang-orang kafir, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang disesatkannya. Siapa yang menyesatkan Anda? Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Ayat ini baca. Dengar. Anda baca ayat itu. Oke. Dengarkan saya. Baca. Dengarkan saya dulu. Kategori disesatkan itu apa menurut Anda dalam kacamata Islam? Kategori apa? Kategori disesatkan itu menurut Anda berdasarkan apa yang Anda pahami tentang Islam itu apa? Coba Anda jelaskan ke saya. Kategori disesatkan menurut ayat ini ya. Enggak, menurut ayat ini ya. Allah berkata begitu. Maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Oke. Nah, sekarang Anda disesatkan seperti apa?
Sekarang Anda Saya menjadi disesatkan apa itu? Kristen, saya ditakdirkan sejak dari kandungan ibu sampai saat ini. Allahu Ketika Akbar. kita duduk, Anda di sisi Islam, saya di sisi Kristen. Ini takdir yang sudah ditulis oleh Allah. Gitu. Nah, sekarang begini. Kenapa saya yang disesatkan gitu loh? Sabar. Sekarang begini. Ketika Anda menjadi seorang muslim, Anda bersyahadat, kemudian Anda masuk ke dalam surga, takdir Anda adalah Ya, itu menurut Anda takdir saya jadi surga. Tapi yang menulis itu siapa? Yang menulis itu siapa? Yang menulis itu siapa? Sekarang saya tanya menulis kepada itu Anda. siapa? Ketika Enggak, itu Anda bukan hari persoalan itu, ini Zuma. bersyahadat, lalu Anda masuk ke dalam surga, takdir Anda apa? Siapa yang membuat saya bersyahadat? Zuma atau Allah? Saya tanya tentang takdir. Ketika Ya, hari saya ini tanya itu jawabannya. bersyahadat, Itu jawabannya. Ketika hari ini Anda bersyahadat, Anda mati masuk ke dalam surga, takdir Anda apa? Siapa yang membuat saya menjadi masuk ke dalam Islam? Kamu, Pertanyaan Muhammad, saya, atau Allah? tolong dijawab Pilihannya. pertanyaan saya, Bung. Iya, Jangan itu jawab, Anda itu justru pertanyaan. membuktikan kebenaran Al-Quran. Kebenaran Nggak Al-Quran. Nggak apa-apa. Alladzina kafaru annahum kanu kazibin. Mereka orang-orang kafir itu tahu kalau dirinya sedang berdusta. Makanya saya tanya, hari ini Anda Udah, nggak usah bersyahadat, kemana-mana. Anda mati masuk ke dalam surga, takdir Anda Ya, apa? enggak, bukan Neraka soal atau itu. surga? Persoalannya adalah siapa yang membuat saya menjadi muslim? Apakah Zuma, Muhammad, atau Allah? Sekarang Anda persoalannya. sendiri kan sudah datang. Kebenaran itu, dengar. Kebenaran Di dalam itu ayat sudah ini datang dikatakan, dari dengar, Tuhanmu. dengar, Zuma. Barang siapa Zuma, yang Zuma. beriman, silakan beriman. Barang siapa yang menghendaki kafir, silakan kafir. Anda saya tanya Tidak sekarang. bisa. Bukan Loh, kok nggak begitu. bisa? Di dalam ayat ini dikatakan Nah, ini Molly, bahwa biar semua jelasin itu sama dia. Ya, sudah kamu diam ya. ditetapkan. Ya, biar saya jelasin sama kamu pelan-pelan. Enggak, saya sedang diskusi dengan Zuma. Atau Zuma sudah mau kasih ke teman. Saya paham. Oh ya boleh, silakan. Ya, saya paham. Kamu itu bicara soal Qadariyah dan Jabariyah, bahwa segala sesuatu itu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kan itu yang mau kamu rujuk. Artinya Betul. semua yang terjadi di bumi ini itu karena Allah sendiri yang menuliskannya, menakdirkannya sehingga manusia tidak bisa berlaku apapun. Kan itu betul atau tidak? Ya, itu adalah pilihan Betul atau dari betul? Allah kan? Ya, betul. Baik. Saya kasih kamu yang lebih ekstrim lagi ya. Di Dan dalam surah ayatnya ada di Al-Insan, ada ayatnya, ada. kita bahas, Di dalam bro, kita bahas An-Nahl. Ya, An-Nahl Ya, 37. bukan hanya An-Nahl. Cuman mau satu ayat Kalau itu. misalnya begini, kalau misalnya Anda berkata bahwa ada ketetapan lain Baik. selain Allah, ya, Ya, atau benar. seorang Justru itu saya dengar. Justru Ya, saya dengar, bro. perkuat dalil kamu. Saya perkuat ini. Saya perkuat dalil kamu ini. Di Silakan dalam ya. surah Al-Insan ayat 29 sampai 30 menghendakinya. Ini saya perkuat ini. Biar kamu lebih ekstrim lagi. Surah berapa Perhatikan. itu? Surah berapa itu, Surah bro? Al-Insan ayat 29 sampai 30. Nomor berapa dia? Surah itu nomor berapa? Ya, dari 29 sampai 30, ya. Enggak, Biar saya perkuat nomor lagi. surah itu. Nomor surah itu. 76, Al-Fatihah nomor 1. 76, sabar. Biar kamu Ya, ayat mengerti berapa? apa sebenarnya yang dimaksud dengan kehendak dan ketetapan. Ya, kamu harus Ya, tahu ya. itu. Antara Ayat kehendak dan berapa? ketetapan, pra dan pasca. Ya, ayat berapa? Ya, Ayat ayat 29 sampai 30. Kamu baca. 29 30. Ya. Silakan baca sudah. Baik. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak akan mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekstrim ya, lebih kuat ya pandangan kamu ya terhadap takdir ini ya. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya. Oke, saya perkuat lagi. Di dalam surah At-Takwir. Udah nggak usah poin aja bro. Sebentar, Kita biar kepanjangan. kamu paham apa yang dimaksud dengan yang terkandung di dalam Al-Qur'an ini, biar kamu mengerti begitu loh. Oke, lanjut. Ya, di dalam surah At-Takwir ayat 28. Dan kamu Takwir, tidak dapat iya. menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam.
Takwir Lebih berapa? kuat lagi kan keterangan kamu kan? Takwir berapa? 28. Takwir itu surah ke-81 ya? Iya. Ayat 28. Yaitu bagi siapa yang diantara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang terus Di lanjut. sini jawabannya, perhatikan ya. Jawabannya itu kita merujuk kepada hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 2816. Perhatikan. Bahwa manusia yang masuk ke dalam surga atau diselamatkan dari neraka bukan karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalil itu bisa ada? Ya, kenapa dalil itu bisa ada? Bertentangan tidak dengan Al-Quran? Tidak bertentangan. Merujuk kepada surah Ali Imran ayat 132. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Perhatikan ya. Agar kamu diberi rahmat. Diperkuat lagi oleh surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat. Catat, bukan mengharapkan surga. Mengharapkan rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya semua ini karena rahmat Allah Ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa karena rahmat sedangkan semua sudah tertulis? Kan itu dia poin utamanya. Kan itu dia poin utamanya. Nah, disinilah yang disebut dengan gini bro. Ya. Gini bro, rahmat itu adalah rahmat itu seperti hadiah yang tidak diketahui. Ya. Jadi rahmat itu apakah dia akan masuk surga atau tidak? Itu rahmatnya. Ketetapan itu adalah rahmat itu, gitu loh. Jadi jangan Anda berpikir rahmat itu ini takdir bro. Begini Pak. Ya, sebentar. Maaf ya, saya menjelaskan sebentar ya. Berkenaan dengan takdir. Ustadz Juma tadi Abang membedakan. Sebentar, Mulim. Ya, bagaimana seorang ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka? Jelas. Apabila, catat, itu perbedaan antara orang munafik, orang fasik, dan orang kafir. Perhatikan, orang munafik yang seluruh hidupnya beribadah, tetapi hanya untuk mendapatkan kemuliaan dari orang, agar bisa dipandang beriman, bukan supaya dipandang mulia. Apa yang Anda sampaikan tadi hadis itu yang dikatakan itu bukan karena perbuatan kemunafikannya itu, tetapi sebelum itu dia itu adalah ahli surga, ya. Tetapi karena ketetapan atau takdir Allah turun, akhirnya dia melakukan perbuatan munafik sehingga dia dimasukkan ke neraka. Siapa yang menentukan takdirnya dia masuk neraka? Allah, padahal dia adalah ahli surga yang mengerjakan seluruh ketetapan itu. Catat ya bro, benar bro, catat ya bro. Segala sesuatu ini bro sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu catat dengan huruf kapital dan dipertebal, lalu digaris bawahi bro. Catat ya bro. Nah, kenapa manusia harus berbuat baik sedangkan dia sudah ditetapkan? Jawabannya karena manusia tidak diberi pengetahuan tentang itu. Catat itu bro. Jadi manusia hanya bisa berusaha. Kenapa? Karena dia tidak diberitahu tentang kemana dia berasal, dari mana dia berasal dan kemana dia berakhir. Itu bro. Cakep. Ya, bagus sekali. Penjelasan Anda nih mantap sekali. Karena begini, berarti Zuma ini berkoar-koar secapek-capeknya, sejongkok-jongkoknya, sejungkir baliknya. Dia bahkan tidak tahu dia akan kemana gitu. Tetapi Allah itu punya dua pilihan untuk dia. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Zuma berharap dia masuk surga. Tetapi kalau Allah berketetapan lain, Zuma akan masuk neraka. Kan gitu jelas. Bro, jangankan Ustadz Juma, jangankan saya, jangankan sahabat, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu mana-mana saja umatnya yang masuk ke dalam surga, bro. Cakep. Biar tahu, bro. Iya, jelas. Itu bro, itu dia poinnya, jelas. Iya. Maka semua orang beribadah harus karena lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala? Bukan mengharapkan surga saja, bukan karena takut neraka, tapi mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memasukkan surga, hanya Allah yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Lalu kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan syafaat? Katanya Nabi Muhammad bisa memberikan pertolongan. Katanya doa anak soleh bisa mendapatkan pertolongan. Itu benar, tapi itu menjadi asbab.
sebab, bro. Menjadi sebab, bukan akibat. Akibatnya apa? Akibatnya rahmat Allah Ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya karena menjalankan apa yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dia, bro. Selesaikan, bro. Tuntas. Singkat sekali. Tuntas. Jadi kesimpulannya kita udah dapat ya, bro. Berarti takdir itu sudah ditetapkan dan tidak ada satu orang pun yang tahu, sehingga umat muslim satu pun tidak ada yang tahu dia akan bisa saja masuk neraka semua, gitu loh. Itu jelas, bro. Jadi hanya Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Sudah jelas apabila Allah menghendaki semuanya menjadi satu umat saja, tentu sangat bisa. Tetapi dia menyesatkan siapa saja yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki di dalam surah An-Nahl ayat 93. Jelas ya, bro? Wah, jelas banget, bro. Clear. Ya, itu mantap. dia, bro. Sudah bisa saya Mualim, Ustaz. Ya, bagi saya apa yang saya paham, yang abang ini mau menyatakan bahwa Tuhan menakdirkan segalanya, termasuk yang masuk kafir ataupun muslim. Tuhan yang menakdirkan saya masuk neraka, Tuhan yang menakdirkan saya masuk surga. Begitu kan poinnya kan? Iya. Begitu poinnya. Ya, itu hakikat yang sebenarnya. Itu hakikat. Tapi begini bang, seperti abang Zuma sudah bicarakan tadi dengan abang Nifios ini, mengatakan di situ kita diberi pilihan sama ada mau baik atau mau jahat. Kita tidak tahu kita ini ahli neraka atau ahli surga. Jadi bergantung kepada pilihan yang kita pilih itu menjadi kafir. Nah, jangan begitu. Itu sudah ditegaskan, di bro. situ Bahkan Allah para malaikat saja, bro. Para malaikat saja, bro, bingung, bro. Ini, bro, tak ceritain, bro. Malaikat aja bingung, bro. Kenapa? Malaikat bertanya nih, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia? Sesungguhnya mereka melakukan tumpah darah dan kerusakan. Malaikat, bro. Tapi apa jawaban Allah? Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalian itu, bro, terhadap semua makhluk, bro. Artinya takdir di dalamnya juga, bro. Gitu, bro. Betul. Iya, itu. Berarti ya, sudah. Itu dia. Begitu. Tuhan telah menakdirkan. Cuma di situ Tuhan memberikan kita akal dan hati untuk kita menilai mana yang baik, mana yang buruk. Maka siapa yang berbuat fujur, berbuat benda buruk, maka tempatnya ke neraka. Sesiapa yang membuat baik, maka tempatnya ke arah kebaikan. Dan kebaikan yang kita buat itu juga atas rahmat Tuhan. Cuma Bapak ini, pikirlah secara logiknya. Bapak mau baik atau tidak? Jadi segalanya hasil atau konsekuensi adalah bergantung kepada tindakan Bapak. Jika Bapak memilih jalan kejahatan, maka jahatlah hasilnya. Jangan Bapak menyalahkan Tuhan, bilang Tuhan menakdirkan saya jadi masuk neraka atau kafir. Bukan begitu, Pak. Itu omongan orang-orang yang bodoh. Makanya kita telah berusaha untuk keren kan, bro? Dia memang punya otoritas yang kuat, bro. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Otoritasnya tuh kuat sekali, bro. Iya, betul, bro. Saya baru ngerti nih, ternyata begitu maksudnya ya. Waduh. Ya iyalah. Makanya Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana maya fil jannah." Barang siapa yang cinta kepada, barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan ke surga bersamaku. Gitu, bro. Nah, sedang Pak memikirkan itu. Jangan kita menyalahkan Tuhan, sebab kita ini bukan Tuhan, Pak. Kita tidak mengetahui takdir kita. Kita tidak mengetahui ketentuan kita. Apa yang berlaku pada kita ialah apa tindakan kita, Pak. Jika kita memilih A, maka hasilnya begini. Jika kita memilih B, maka hasilnya begini. Itu ketetapan Tuhan, Pak. Itu ketentuan dan ketetapan untuk. Jadi Pak Nasir, Tuhan yang menetapkan Anda untuk melakukan yang baik dan yang buruk gitu ya, bro ya. Hakikat sebenar begitu, Pak. Tapi Bapak kena pikir, Tuhan memberikan Bapak akal dan hati. Jangan Bapak menyalahkan Tuhan kemudian hari. Paham, Pak? Ya, kalau misalnya sudah ditetapkan untuk tadi, masuk neraka gimana? Telah datang utusan dan Rasulku tentang menceritakan tentang kebenaran itu. Kenapa kamu tidak ikut? Bapak jangan ke arah situ, jangan Bapak ke situ. Itu Bapak salah konsep itu. Waduh. Kalau Bapak begini, Pak ya, saya bagi satu gambar
sama Bapak lagi. Jika Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menguasai segala-galanya, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa, Pak. Tuhan tidak menguasai ke semua sisi. Padahal Tuhan itu maha kuasa, menguasai segala-galanya. Betul. Sebab itulah, Pak. Kalau Bapak paham bahwa kehidupan di dunia kita ini hanya senda gurau, hanya seperti drama, Pak. Kalau Bapak mau jadi Tuhan, lain cerita. Kita ini bukan Tuhan, Pak. Semaunya Tuhan itu bagaimana membuat. Udah oke. Saya tadi penjelasan dari saudara Neflo sudah sangat mengklirkan semua kesimpulan kita. Itu akal dan hati. Di mana letaknya akal dan hati itu? Jangan menyalahkan Tuhan. Betul. Iya, jadi kayak gitu, bro. Intinya, bro, karena manusia tidak diberi pengetahuan, catat ya. Dia tidak diberi pengetahuan tentang takdir, maka bolehkah manusia berserah diri? Sudahlah, takdirku di neraka. Lo ente tahu dari mana? Allah sudah menentukan. Lalu ente nggak berbuat baik. Berarti ente sudah tahu ente bakal dimasukkan ke dalam neraka? Atau ente belum tahu ente dimasukkan kemana? Belum tahu. Ya sudah, ente berbuat baik. Begitu loh, bro. Walaupun semuanya sudah tertulis, tetapi ikhtiar manusia itu harus ada, bro. Gitu, bro. Iya. Walaupun nanti walaupun melakukan ikhtiar, walaupun kemudian masuk neraka juga, ya udahlah, itu urusan Allah gitu ya. Nggak mungkin. Allah maha menepati janji, bro. Ya, jadi sedikit teman-teman. Jadi saudara Prawira ini, Anda itu memaku mati diri Anda masuk ke dalam neraka karena menurut Anda saya sudah ditakdirkan. Padahal sangat sederhana saya tanya. Ketika hari ini Anda bersyahadat, mati masuk ke dalam surga, takdir yang ditentukan oleh Allah tentang Anda itu apa? Surga atau neraka? Kalau begitu saya sudah ditakdirkan dari awal untuk bersyahadat kan? Nah, itu dia. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kenapa Anda tidak mau bersyahadat? Ya, kalau misalnya Allah tidak menakdirkan saya untuk menjadi dari mana Anda tahu? Bersyahadat? Dari mana Anda tahu? Ya, sedangkan kebenaran tunggu. Kebenaran itu sudah Allah yang datang. menetapkan saya. Astagfirullahaladzim. Allah yang menetapkan ada yang ditetapkan seperti itu. Dengarkan Al-Quran menjelaskan begini. Dengarkan. Al-Quran menjelaskan begini. Watilkal jannatul lati uristumu habiha kuntum ta'malun. Ya, seperti itu. Saya rada-rada lupa ayatnya. Di situ dikatakan surga itu diwariskan kepada kamu disebabkan perbuatanmu yang baik yang telah kamu kerjakan. Oke? Nah, sekarang jadi ketika datang perintah 37 itu kita buang aja. Hah? Ya Allah, ya 37 ini gimana? Siapa Ya Allah, yang ya sudah Karim. disesatkan oleh Allah, bahkan Muhammad Ya sendiri Allah, tidak ya bisa Karim. menolongnya. Jadi bagaimana? Kita buang aja yang ya, disesatkan ini adalah mereka yang ketika datang kepadanya kebenaran mereka menolaknya. Ya, Kan tadi saya sudah katakan kepada saudara di dalam surah Al-Baqarah ayat siapa dia sendiri atau takdir Allah? Takdir Allah yang membuat dia menolaknya. Gimana sih kamu ini? Masih tidak bisa. Sekarang begini. Sekarang saya tanya. Kenapa Anda menolak untuk beriman kepada Allah? Kenapa? Karena saya ditakdirkan oleh Allah. Oh, Anda keliru. Tidak ada manusia yang ditakdirkan untuk tidak beriman kepada Allah. Nggak ada itu. Kalau sekarang saya dan Anda duduk berhadap-hadapan, saya ditakdirkan untuk menjadi Kristen atau tidak? Seperti itu, Bung. Allah sudah Islam atau tidak? Allah sudah menetapkan kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang beriman, hendak beriman, silakan beriman. Hendak siapa yang menginginkan kekafiran, silakan dia kafir. Kan dalilnya ada. Nah, sekarang Anda menghendaki beriman atau sekarang begini. Anda menghendaki beriman atau Anda menghendaki kafir? Anda yang saya tanya, apakah Anda menghendaki menjadi kafir atau Anda menghendaki menjadi beriman? Saya tanya dulu. Jawab dulu ya. Yang membuat saya kafir itu siapa? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Saya tanya kepada
Anda nih, Anda kan bukan orang bodoh nih. Anda punya akal nih. Sekarang Anda ditanya, apakah Anda yang menghendaki menjadi kafir atau Anda sendiri yang menolak untuk beriman? Yang untuk saya kan takdir tiap manusia itu kan sudah ditulis. Saya ditakdirkan sebagai orang Kristen, Anda ditakdirkan sebagai orang Islam oleh Allah. Yang menulis takdir saya itu Allah. Menurut kepercayaan Islam. Oke, saya pahami gara-gara saya percaya saya ini ditakdirkan oleh Allah sejak awal. Dengarkan. Saya bacakan ayat ini. Dengarkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Paman sya'a falyu'min, barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Oke? Jadi takdir yang Anda maksud di situ lepas dia. Paman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Islam datang kepada saudara, Anda menolak Islam. Anda menolak Islam dan tidak mau beriman kepada Islam. Kenapa Anda tidak mau beriman kepada Islam? Yang membuat saya menolak menerima Islam dan tersesat itu siapa? Loh, diri Anda. Kan ayatnya sudah jelas. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Ada pilihan. Sekarang Anda pilih mana? Ketika datang Islam kepada Anda pilih yang mana? Loh, saya tidak memilih karena Allah yang menetapkannya. Bang Juma, saya sudah Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini ada pilihan. Barang siapa yang hendak. Ya silakan. Bang Juma izin. Bang Bang Eka Pariwara ini seperti memandang gajah orang buta. Jadi dia bilang gajah itu kupingnya lebar, dipegangnya saja kupingnya, dia belum paham bagaimana takdir. Udah, nggak usah gitu. Allah. Kita bicara yang ini saja. Ya, memang saya begitu. percaya bahwa semua memang begitu cara Abang memahami di dalam Islam itu semua sudah ditakdirkan. Bang, Abang begitu caranya memahami satu persoalan. Sementara silakan kami baca Islam kembali An-Nahl memahami ayat yang tadi ini gimana, Bang? Ayat yang tadi ini gimana? Anda mau menolak ayat ini dan menerima surat yang tadi. Ini ditolak gitu. Kalau Anda berkata bahwa begitu berarti ada kontradiksi. Mana kunci mobil? Enggak ada kontradiksi. Dengar. Faman sya'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, maka silakan beriman. Gini Bang, saya harus keluar. Gini. Tapi nanti kita lanjut ya. Nanti kita lanjut. Saya janji bahwa kita akan melanjutkan. Gajah itu Bang, gajah itu belalainya panjang, kupingnya lebar. Saya memahami Islam. Saya akan membawa lebih banyak lagi yang akan kita bahas. Ya saya harap Anda mau terbuka untuk mengakui ajaran yang ada di dalam agama Anda dan Anda percaya. Selama kalau Anda ingin berdialog dengan saya, tolong dudukkan akal sehat Anda. Jangan lupa dibawa. Oke? Saya itu sangat berakal sehat ya. Kalau Anda berakal, saya tanya, Al-Quran yang saya bacakan tadi, apakah ada pilihan atau tidak ada pilihan? Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Itu ada pilihan atau tidak? Maksudnya itu dikatakan kalau sudah kafir ya biarin saja karena Allah yang membuat mereka kafir. Anda bisa begitu. Itu berarti Anda lupa bawa akal. Itu artinya Anda lupa bawa akal Anda. Saya harus keluar dulu ya. Nanti kita bahas kembali. Waktu masih banyak ya. Lain kali ya teman-teman. Saya harus keluar. Ini sudah terlambat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua. Ya, lain kali kalau dialog dengan saya tolong bawa akal, jangan dilupa akalnya di rumah. Oke? Oke. Silakan. Oke, siap brother, siap. Oke, siap. Begini bang, jika Allah udah menentukan Abang dia keluar. Enggak, maksudnya kan di sini gini ya Bang Zuma ya. Maaf ya, aku orang awam banget sama Islam gitu loh.
Tapi begini, aku mengambil menangkapnya di sini. Jika kita semua udah ditakdirkan gitu, Allah juga bisa menakdirkan kita untuk masuk surga semuanya gitu. Tapi di mana keyakinan kita kepada Allah gitu loh. Jika kita cuma meyakini kita kita bakal masuk surga, tapi jadi kita nggak akan ada keyakinan jadinya sama Allah kan gitu. Gini Bu. Mau Aku begini ya. Aku punya pendapat sederhana saja. Aku punya pendapat sederhana. Jadi begini, kita harus bedakan ini takdir dan hidayah. Jadi kita milih lihat dulu itu karena kita berdebat. Kalau mungkin saya Muslim, jadi saya pikir yang namanya Muslim kita seakidah pasti kita ikut hadis dan Al-Quran. Jadi sederhana saja. Jadi yang tadi kita bahas itu pemahaman dari bang siapa tadi itu betul itu saya lihat dia kurang. Ditanya dia balik bertanya. Jadi itu tidak ada konsep. Jadi sebenarnya dia jawab dulu. Nah, hal seperti ini pasti akan ada perdebatan, bukan bagaimana kita membahas ya. Nah, kalau perdebatan itu pasti akan ujung-ujungnya itu pasti akan kecewa. Nah, kalau kita berargumen, ya ini berargumen, artinya kan kalau umpama berdebat sama argumen itu menurut saya beda gitu. Jadi makanya ketika waktu masalah takdir kita tahu makna daripada takdir itu, kita akan paham. Takdir itu kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu ketika takdir, misalnya ini kemungkinan. Nah, kita takdir, kita sudah tahu, misalnya berangan-angan namanya manusia. Oke, kita ke neraka, pasti kita akan berbuat baik. Nah, ketika waktu kita tahu kita masuk surga, ini jadi misalnya kita akhirnya pikir jadi apa? Jadi orang sombong bahwa kita ini jadi apa? Masuk neraka. Jadi belum tentu. Jadi makanya berarti di sini kita tidak tahu maha kuasa Allah. Itulah pada intinya kenapa itu betul-betul maha pengasih, maha kuasa, maha tahu. Intinya sederhana seperti itu. Jadi tidak mungkin ini contohnya saja. Kita buat sesuatu barang yang paling bagus pertama itu mungkin dia terbuat dari tanah, dari becek ya. Kita poles jadi barang antik misalnya. Kita pajangkan. Nah, ketika kita pajang, coba anak-anak lewat. Kita takut anak-anak bermain lempar bola kena barang antik kita. Marah kan? Nah, jadi kita jangan ini maaf ya, saya bukan mau samakan, tapi hal yang kecil seperti itu. Jadi kita pikirkan, jadi kita tahu maknanya apa? Takdir, hidayah. Nah, petunjuk seperti itu. Saya lihat dibahas akhirnya berdebat. Nah, terus mungkin ketika ada pertanyaan itu harus dijawab dulu. Walau alasannya apa, tapi harus dijawab. Jangan balik bertanya, sayang dia nggak ada gitu. Saya lihat kan tadi sudah ribut, saya dengar sudah ribut. Jadi hanya sederhana saja itu begitu. Jadi kita bedakan dulu apa yang kita bahas. Nah, itu seperti itu sementara dulu. Waalaikumsalam. Ya, silakan habis ini saya closing ya, teman-teman. Adinda, saya ada kegiatan. Oke, silakan. Ya, mungkin sedikit aja Bang Juma. Kan yang dibahas Ehad itu kan tentang takdir dan keselamatan. Saya kadang lucu dan miris banget melihat aja deh. Di mana? Ya, saya di Makassar, Bang. Oh, Makassar. Oh, ya. Saya Manado. Oke, suara saya 15. Teman-teman kita Kristen ini harus disadarkan dengan ayat Yakobus, di mana Yakobus sendiri mengatakan, kalian mau pergi ke kota anu, ke kota itu, sementara kalian nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Maka di situ tertulislah insya Allah. Tertulis di ayat ke-15-nya insya Allah. Mau komentar lagi? Ya.
Kedengaran, Jadi ketika kita tapi umat bentar Islam lagi paling percaya dengan bisa literatur nempel kita, nih. percaya dengan literatur kita dan mengimani literatur kita bahwa kita ini adalah umat yang tidak memang kita ditentukan oleh Allah, takdir kita ada, bahkan Allah mentakdirkan bahwa fitrahnya manusia itu adalah suci, artinya kita ditakdirkan suci sebagai Yahudi. Itu terjadi kepada Ehad ditakdirkan menjadi fitrahnya sebagai manusia yang suci, tapi dia dikristenkan oleh orang tuanya. Ketika dia dewasa, harusnya dia mencari tahu apa yang diimaninya ini benar apa tidak dengan akalnya, tapi dia kan tidak mampu lakukan itu. Nah, jadi teman-teman Kristen, coba kalian baca Yakobus pasal keempat ayat ke-14 sampai ke-15, bahwa Yakobus sendiri menyatakan jangankan kalian masuk surga ya, apa yang akan terjadi hari esok kalian itu tidak tahu. Bahkan itu kata Yakobus. Mungkin itu saja sih, saya harus mengingatkan kalian tentang ayat kalian sendiri untuk kalian tidak hipokrit, tidak munafik dengan ayat kalian sendiri. Terima kasih Bang Zuma, silakan. Oke, baik teman-teman, saya closing karena saya sebagai teman yang diajak dialog tadi. Habis itu saya pamit ya teman-teman. Kita sering mendengarkan hadits yang dibawa oleh teman-teman Kristen. Ya. Di dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari yang menerangkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada seorang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, saya ingin menerangkan sebagai closing dari hadits ini. Hadits ini sangat jelas menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu ditetapkan di dalam surga ada kapling buat dia. Siapapun itu, mau dia kafir, mau dia muslim. Begitu juga di dalam surga. Jadi dia sudah punya kapling di surga, juga ada kapling di neraka. Jadi Bang Suma ada kaplingnya di surga, ada juga kaplingnya di neraka. Begitu juga Abang Candy dan semua manusia. Kalian semua sudah punya takdir, sudah punya kapling di dalam. Ada kapling surganya, ada kapling nerakanya. Itu kalau Anda kemudian mencari beriman, kapling nerakanya kosong. Ada yang ngisi nanti tuh. Kalau kita ini menjadi kufur, kapling surganya kosong. Ada yang isi nanti tuh. Maka kita mendapatkan neraka. Kita masuk kepada tempat yang sudah ada kaplingannya. Kalau kita orang beriman, masuk ke surga, memang ada kaplingnya. Kalau kita orang kufur, masuk ke neraka, memang ada kaplingnya. Apakah itu asumsi? Tidak. Ada Al-Quran yang mendukungnya? Ya. Al-Quran mengatakan jelas sekali di dalam surah Al-A'raf ayat 38. Apa yang diterangkan oleh Allah di sana? Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Nih, berlipat ganda. Jadi neraka itu berlipat ganda. Kenapa? Karena kapling neraka Bang Suma itu diambil. Jadi neraka kaplingnya sudah ditentukan untuk mereka yang ada Yahudi dan Nasara. Karena Zuma beriman, kaplingannya kosong, maka dilipat gandakan neraka itu untuk dia. Surga itu juga berlipat ganda. Ya. Di mana buktinya? Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatain. Ya, dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga buatnya. Bang Suma masuk surga, tetapi ada kaplingnya Bang Candy kosong. Saya ambil, makanya 2 kali lipat surga saya itu. Kenapa? Surganya teman-teman kafir kosong. Mereka masuk ke neraka, mengambil kapling-kapling nerakanya umat Islam. Makanya diterangkan dalam hadits, mereka lah penebusmu, mereka lah yang akan mengambil kapling-kapling nerakamu, dan kamu mengambil kaplingan-kaplingan surga yang ditentukan oleh Allah untuk mereka. Tetapi ketika mereka hidup, mereka tidak memanfaatkan itu. Makanya Allah mengatakan, barang siapa mau beriman, beriman dong. Barang siapa mau kafir, silakan kafir. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tetapi kaplinganmu akan kosong di surga, dan kaplinganmu di neraka akan dilipat gandakan. Karena orang yang berlomba mengerjakan amal kebajikan akan masuk ke dalam surga, sehingga kaplingannya yang ada di neraka kosong, kamulah yang mengisi. Makanya dikatakan dalam hadisnya, kamulah yang akan menggantikan kaplingan yang harusnya diisi oleh Suma. Tapi karena dia beriman ketika dia hidup, maka kaplinganmu yang di surga yang sudah kusiapkan itu yang kau sia-siakan, akan kuberikan berlipat ganda 2 kali kepada Suma, kepada Uni Rifa, kepada teman-teman muslim yang lainnya. Itu
yang harus Allah dipahami Akbar. oleh saudara-saudara kita. Demikian dari saya teman-teman. Saya kira apa yang saya sampaikan ini sebagai sedikit pencerahan atau ilmu untuk mengingatkan kita semua bagi umat Islam, dan kiranya hidayah itu sampai kepada teman-teman kita saudara-saudara Kristen. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya Adinda, teman-teman, abang-abang Iya, Bang. semua. Iya, Bang. Yuk, Iya. ya. Follow Bang. Ya. Siap. Salam. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Bang Suma di sini. Oh, dari tadi kita jumpa, tapi saya sapa-sapa dulu dong. Ya, sapa-sapa dulu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, ketika berbicara mengenai takdir, seperti yang saya uraikan sebagai penutup tadi ya, antum semua itu sudah punya kapling di neraka. Allah sudah mempersiapkan itu. Allah mempersiapkan neraka buat anda semua. Dan ingat, Allah juga menyiapkan surga buat sahabat-sahabatku semua. Maka jangan biarkan surgamu itu kosong, diisi oleh yang lain. Tapi biarkanlah nerakamu itu kosong, diisi oleh orang Yahudi dan Nasara. Oke? Nah, apa dasar pijakan Al-Qur'annya yang tadi itu masih kurang? Itu udah jelas sekali itu. Ya. Allah menyiapkan neraka yang dilipat gandakan untuk orang-orang zalim, untuk orang-orang kufur. Makanya Al-Qur'an menjelaskan orang kafir itu di neraka. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimin nara. Itu sudah jelas tuh. Lalu kemudian tempatnya orang-orang yang beriman itu, ketika dikatakan benarkah mereka orang beriman, orang Islam itu masuk surga? Ya, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, kata Allah. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Siapa mereka ini? Mereka yang mereka adalah orang Islam yang akan mengisi kapling surganya dan meninggalkan kapling nerakanya untuk diisi oleh orang-orang kafir. Apa ada ayatnya? Yes, ada ayatnya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka asapnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat-sangat kafir jiddan. Oke? Jadi jelas ya? Jadi Al-Quran itu tidak pernah salah, Al-Quran itu tidak pernah keliru. Jadi yang dikatakan takdir, Allah menyiapkan surga, Allah menyiapkan neraka. Saya sudah ditentukan masuk neraka. Siapa bilang? Anda juga disiapkan surga. Saya tidak bisa beriman karena saya sudah ditakdirkan menjadi kafir. Siapa bilang? Anda sudah disiapkan surga. Tetapi saya akan tetap kafir. Oh tidak, Anda memang disiapkan neraka, tapi Anda juga disiapkan surga. Kalau hari ini Anda bersyahadat, kapling Anda kosong di neraka. Kapling Anda di surga akan Anda nikmati sendiri, tidak diberikan kepada orang Islam. Oke? Dalilnya sudah sangat jelas. Neraka itu dilipat gandakan, surga juga dilipat gandakan. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Hatta idad daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaba di'fan minan nar. Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Oke? Ini sudah jelas ini.
Qala likulli di'fu walakin la ta'lamun. Tapi mereka tidak mengetahui. Tapi kamu tidak mengetahui. Jadi siksaan api neraka itu dilipat gandakan. Kenapa? Kapling neraka untuk umat Islam itu diborong oleh orang-orang kafir. Maka siksaan mereka itu dilipat gandakan. Tapi kenikmatan surga yang dialami, yang dinikmati oleh umat Islam itu juga dilipat gandakan. Kenapa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kenapa dilipat gandakan? Kenapa dilipat gandakan? Karena Allah memberikan kapling surga buat orang-orang kufur itu kepada umat Islam yang sudah ada surganya, ada kaplingnya, tapi ada kapling yang kosong karena orang-orang kafir berbandang-bandang masuk ke neraka, kaplingannya kosong, sehingga kenikmatan surga yang diberikan kepada umat Islam itu dilipat gandakan oleh Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu sangat jelas ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi bersyukurlah kita menjadi seorang umat Islam yang beriman, ya. Lehernya mau dicabut. Siapa leher? Lorenzo. Siapa Lorenzo? Oh, sudah. Iya, maaf. Saya baru ngeh ke ini. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini apa yang kemudian menjadi menjadi materi kita pada sore hari ini. Yang pasti tuduhan-tuduhan kepada kita bahwasanya kepada Bang Zuma bahwasanya Zuma itu kejar koin itu tidak terbukti ya. Yang kejar koin itu yang sudah dapat koin banyak ya, lalu menghilang tanpa pamit. Itu nggak biasanya seperti itu. Bukti itu biasanya kalau ketemu saya itu kekeh dia, nyerocos terus, tapi begitu dapat koin tadi langsung menghilang tanpa pamit lagi. Ya Masya Allah. Tapi nggak apa-apa ya, itu rezekinya teman kita ya. Kita juga harus menghargai bahwa dialog ini tidak akan berjalan kalau tidak ada orang-orang kufur. Jadi orang-orang kufur ini selalu harus ada supaya ada teman kita untuk berdialog. Dengan adanya dialog maka kebenaran itu disampaikan dengan cara-cara yang lain daripada yang dilakukan oleh para ulama kita, para mubalik kita, para dai kita. Dengan demikian kita menyampaikan Al-Quran dan hadits melalui dialog lintas agama seperti ini, itu sudah sangat lumayan. Dan teman-teman Kristen itu juga turut andil karena mereka ada sehingga debat antar agama itu terjadi. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, kemudahan dalam setiap urusan kepada semua netizen muslim yang mendengarkan dialog ini, yang mendengarkan konten ini dan yang mengikuti channel ini. Kemudian teman-teman Kristen, kiranya Allah memberikan hidayah kepada mereka, difungsikan akalnya oleh Allah, dijernihkan hatinya sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.